Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Tapi tiba-tiba ditembak sama Cao Fang. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang sepertimu, ha? Cao Fang, kau sialan. Sistem memberitahu. Ting! Karena Cao Fang membunuh sampah. So hello. Sistem mengurangi 1 poin XP, mengurangi 1 poin kekuatan sejati, dan mengurangi 1 poin kekuatan ilahi. Sialan, sampah seperti apa dia? Kau benar-benar mengurangi poinku jika aku membunuhnya. Yuxi berkata, Cao Fang, kau nggak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat, musuh akan mengejarmu. Membawaku bersamamu hanya akan menyeretmu dalam masalah. Kau harus meninggalkanku. Apa yang kau bicarakan? Aku sudah berjanji akan mengantar kau pulang. Aku nggak akan mengingkari janjiku. Dan aku bisa menyingkirkan mereka. Sekarang kita melihat ada 3 orang tetua keluar yang tengah berkata, bagaimana situasinya? Di mana pangeran ketujuh? Lihat, itu adalah tubuh pangeran ketujuh dan tubuh Ni Qian. Apa? Selain itu, Ni Qian setengah Wusheng. Bagaimana bisa dia mati dengan mudah? Dan pangeran ketujuh berbencar. Beri sinyal cepatnya jika ada jejak. Baik, aku akan segera ke sana. Si pembunuh itu pasti masih belum jauh. Cari dengan teliti. Aku nggak percaya jika kalian nggak menemukannya. Kita melihat mereka berpencar. Dalam hati Cao Fang, kalian gak akan percaya, tempat berbahaya adalah tempat yang paling aman. Yuxi berkata, Cao Fang, apa kita benar-benar gak akan ketahuan jika kita tetap seperti ini? Cao Fang merespon, jangan khawatir, pakaian yang kau gunakan bisa menyembunyikan auramu, dan aku juga bisa mengubah auramu. Dalam hati Cao Fang, baju purple Red Heaven Clothes yang didapat setelah membunuh Sui Wuhen gak menyangka akan berguna secepat ini. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Apa yang kita lakukan di sini? Tentu saja untuk merampok di ruang harta pangeran ketujuh. Memanfaatkan kekacauan ini, para tetua kerajaan bersalju pergi keluar untuk mencariku. Ini adalah kesempatan yang bagus. Lalu mereka pergi ke dalam. Yuxi berkata, di depan adalah ruangan pangeran ketujuh. Ketika aku dikurung di dalam mansion, aku mendengar seseorang berbicara. Jika pada siang hari gak ada yang berani mendekati tempat ini, dan jika masuk tanpa sengaja pun gak peduli siapa itu, dia akan langsung dibunuh. Apa kau benar-benar yakin ingin melakukannya? Jangan khawatir, jangan bilang mereka akan menemukan kita. Tapi jika menemukan kita, aku masih banyak trik yang bisa digunakan. Itulah bagaimana tua muda ini selalu menang. Weh, lalu tiba-tiba, hah? Apa ini? Muncul seperti sebuah formasi sihir. Hah? Ini ada nggak beres? Aduh. Cao Fang kesetrum. Ini adalah area 9 petir yang cukup kuat untuk membunuh seorang Wusheng yang belum sepenuhnya keluar. Kau jangan bergerak. Apa itu barusan? Aku berpura-pura menjadi orang sombong dan petir menyambar. Ternyata kau tidak berbohong. Area menghilang. Ini hebat. Akhirnya aku menyelesaikannya dengan kekuatanku yang sudah pada batasnya. Cao Fang, sekarang terserah padamu mau melanjutkan atau enggak. Baik, tunggu aja kabar dariku. Keluar Beast Spirit, lindungi Yuxi. Wok, kita melihat Cao Fang langsung maju. Cao Fang, kau harus berhati-hati. Lalu Cao Fang sampai di sebuah tembok. Patung dinding ini adalah kepala Blood Spirit Dragon. Mungkinkah darah Blood Spirit Dragon dibutuhkan untuk membukanya? Baiklah, dan Cao Fang berhasil membukanya.
tua muda ini benar-benar jenius. Hanya sekali tebak, waktunya untuk panen. Tapi saat masuk tiba-tiba, si patungnya tiba-tiba bergerak. Hah? Apa ini? Kita melihat ada seorang di dalam. Orang ini adalah Sui Yuanhai. Hah? Apa yang dilakukan anak itu? Membiarkan orang luar masuk ke ruang hartanya. Aku sedang berkultivasi sampai-sampai membuatku nggak tenang. Aku akan menggunakan klonku untuk melihatnya. Aku berharap telur Medusa itu baik-baik aja. Lalu kita melihat naganya apa nih? Menghilangkah? Dalam hati Cao Fang, saat aku dikelilingi cahaya merah, aku merasa sedang diperhatikan oleh seseorang. Bagaimana sekarang? Ruang harta ada di depanku. Masuk atau enggak? Terlepas dari itu, lebih baik aku masuk dan menjadi kaya. Itu hanya patung. Jika dia ingin menakut-nakuti tua muda ini, aku nggak akan takut. Di mana hartanya? Lalu Cao Fang akhirnya sampai di ruang harta. Untuk mencegah sesuatu yang buruk, kali ini aku akan bertarung dengan cepat. Aku kaya! Ruang harta pangeran ketujuh benar-benar luar biasa. Dan juga ada beberapa tanaman obat surgawi. Wah, bahkan ada senjata tingkat surgawi. Dibandingkan dengan keluarga Nangkuan yang miskin itu, tempat ini sangat kaya. Hahaha. Setelah barang-barang ini ditukar menjadi koin supreme, lebih dari setengah hutangku bisa dibayar. Mantap, cok. Lalu kita melihat ada sebuah telur. Mungkin telur Medusa yang dibilang orang tua tadi. Kenapa Sui Wuhan meletakkan telur mati di ruang hartanya? Dan juga telur ini disegel. Apakah telur ini memiliki sesuatu yang luar biasa? Ah, lupakan. Gak peduli ini telur mati atau apa. Karena aku yang menemukannya, berarti ini adalah milikku. Lalu Cao Fang memegangnya dan oke, masuk. Hei, hentikan. Letakkan telurnya. Hah? Wusheng bintang 4. Bocah, aku gak peduli bagaimana kau bisa sampai di sini. Yang jelas, kau akan mati hari ini. Si orang tua itu, kita melihat Sui Yuanhai menyerang ke arah Cao Fang menggunakan skill telapak tangan. Keluar! Dan Cao Fang memanggil senjatanya keluar. Mereka berdua beradu serangan. Duar! Cao Fang berkata, ternyata ini hanya klon. Tetapi itu senjata tingkat dewa. Keberuntungan orang tua ini sangatlah bagus. Kau di sini untuk menyerahkan harta itu. Hei tua bangka, ini hanya klonmu. Bahkan kalau kau datang sendiri, kau nggak akan bisa menangkapku. Benar, aku nggak bisa menangkapmu, tapi aku bisa membunuhmu. Lalu kita melihat klon dari si pak tua itu tiba-tiba menggelembung menjadi besar. Sialan, klon orang tua itu akan meledakkan dirinya sendiri. Ini hanya inkarnasi dari orang tua ini yang memadatkan esensi sejatinya. Gunakan satu klon untuk membunuhmu dan aku mendapat 2 harta. Hahaha, orang tua ini nggak akan kalah. Sialan, sungguh sial. Semua jeripayahku akan sia-sia. Void Breaker Shatter. Dan Cao Fang langsung kabur. Kita melihat ledakannya sangat besar. Cepatlah, ayo, lebih cepat. Kita melihat ledakannya mengejar Cao Fang. Hah? Kenapa ada getaran? Apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu pada Cao Fang? Lalu kita melihat ledakannya sampai keluar. Dan Cao Fang berhasil keluar. Cao Fang, apa yang terjadi? Terlalu panjang untuk menjelaskannya. Ayo, cepat naik. Dan Cao Fang langsung menggendongnya. Dan Cao Fang ternyata terkena serangannya. Cao Fang, apa yang terjadi denganmu? Aku baik-baik aja. Jimat kekosongan, keluar. Dan Cao Fang dan juga si Yuxi, mereka berdua langsung kabur. Dan terjadi ledakan yang sangat besar. Itu, di sana. Sepertinya, itu di kediaman pangeran ketujuh. Kenapa tiba-tiba meledak? Itu dia. Aku pikir gak akan ada yang selamat dari ledakan yang begitu mengerikan. Sepertinya akan terjadi kekacauan. Aku gak bisa tinggal di kota ini. Jadi, aku akan berkemas dan lari. Kita melihat Sui Yuanhai. Sialan. Orang tua ini sudah rela kehilangan klon esensi sejati, tapi dia berhasil melarikan diri. Jika bukan karena aku sedang dalam pengasingan, aku secara pribadi akan menghajar bocah sialan itu. Lalu tiba-tiba kepala keluarga, gawat, terjadi sesuatu yang buruk. Orang ini adalah Sui Li, Pangeran Kong. Kepala keluarga Xiao Qi terbunuh dan istananya meledak beberapa saat yang lalu dan rata oleh ledakan. Aku tahu, pasti ini ulah 2 pencuri yang aku hajar tadi. Beritahu Chou Ling segera kirim pasukan untuk membantu Tang Yanfeng dan Yan Yuhan. Cari dengan semua kemampuanmu, gak peduli hidup atau mati. Tolong pikirkan lagi. Pertempuran di garis depan sangatlah sengit, dan jika Chou Ling dipindahkan, aku takut itu akan mempengaruhi peperangan. Sui Yuanhai membalas, apa kau sedang mengajariku untuk melakukan sesuatu? Sui Li buta. Kepala keluarga berpandangan jauh ke depan. Seperti yang Anda inginkan, saya akan mengaturnya. Dan saya yakin dia nggak akan bisa melarikan diri lagi. Sui Yuanhai memberitahu, bocah itu terluka olehku. Dan dia memiliki jejak esensi sejati milikku. Dengan kompas ini, kau bisa menemukan bocah itu. Baik, Sui Li undur diri. Lalu kita melihat Cao Fang sekarang berhasil kabur ke sebuah tempat lah. Dalam hati Cao Fang, semua organ dalamku hancur. Sial, klon Wusheng membuat ledakan yang sangat besar. Sistem, aktifkan mode pemulihan. Ting, mode pemulihan diaktifkan. Setelah mengurangi 10 juta Supreme Coin, pemulihan sedang berlangsung. Cao Fang, untung aja kau masih hidup. Apa yang harus kulakukan kalau kau mati? Kalau kau tidak melepaskanku,
Aku benar-benar akan mati tercekik olehmu. Maaf Cao Fang, apa kau baik-baik aja? Ya, aku baik-baik aja untuk saat ini. Aku mungkin bisa menahannya lebih lama lagi sekarang. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Kali ini kau membunuh pangeran ke-7 dan meledakkan istana. Kerajaan bersalju tidak akan pernah melepaskanmu, dan mereka pasti sudah bersiap-siap untuk memburu kita. 5 elemen reruntuhan gak cukup besar, bersembunyi gak ada gunanya. Lebih baik mengambil inisiatif untuk menyambut mereka dan juga menyerangnya. Dalam hati Cao Fang, sialan, harta yang diambil dari ruang harta itu gak sebanding dengan konsumsi Supreme Coin, dan kerugiannya sangat besar. Di tempat ini, tuan muda ini harus mendapatkannya kembali. Oh iya, benar. Sekarang, aku sudah menjadi Master Array Psikis tahap akhir peringkat 7. Dan aku bisa menggunakan Divine Array, dan aku nggak akan membiarkan mereka lolos. Bagus, kebetulan aku mendapatkan beberapa bahan dari ruangan harta pangeran ke-7. Lihatlah dan cari mana yang bisa kau gunakan. Tunggu, mungkinkah ini telur dari Divine Beast abadi? Meskipun vitalitas dalam telur ini sudah menghilang, mungkin suatu hari ketika saatnya tiba, dia akan pulih kembali. Divine Beast abadi. Tuan muda ini benar-benar beruntung. Sembunyikan telur itu untuk sementara waktu. Bahan di sini sudah cukup. Seharusnya kita belum terlambat. Ayo cepat kita cari tempat untuk menyergap mereka. Baiklah, dalam hati Cao Fang, kepala keluarga dari kerajaan bersalju. Tunggu aja, akan ada hadiah besar dari tuan muda ini. Lalu 5 hari kemudian, kita melihat di sebuah padang gurun. Ada banyak sekali prajurit, dan orang ini adalah Chou Ling. Berhenti! Orang ini bertanya, kenapa kau berhenti? Orang yang kiri adalah Tang Song Feng. Yang kanan adalah Yan Yuhan. Yan Yuhan berkata, kalau kau menunda mengejar Cao Fang, kita nggak akan bisa menemukannya. Maafkan aku, bukan karena aku nggak ingin mengejar Cao Fang, tetapi kompas menunjukkan bahwa Cao Fang sudah berputar-putar di sini dan seolah-olah dia menunggu kita. Tang Song Feng berkata, apa dia di dekat sini? Lalu kenapa aku nggak merasakan kehadirannya? Apakah dia punya cara untuk menyembunyikan kehadirannya? Hei, tuan muda ada di sini. Hah? Cao Fang, bukankah kalian ingin membunuhku? Kemarilah kalau berani. Sialan, Cao Fang, kau berani muncul di hadapan kami. Tuan muda ini gak membunuh yang gak tahu namanya. Jadi katakan, siapa namamu? Komandan Chou Ling, komandan pasukan kedua kerajaan bersalju. Kau sudah membunuh pangeran ke-7 kerajaan. Kau gak bisa dimaafkan. Jadi menyerahlah. Mungkin kau bisa menghindari penderitaan karena menyerah. Jika tidak, kau akan merasakan penderitaan yang sangat menyedihkan. Dalam hati Cao Fang, komandan, jika bisa ditundukkan, bukankah luar biasa merekrut pasukan untuk menghadapi banteng emas itu? Kau ingin hidupku? Itu tergantung dari kalian. Bisa atau enggak melakukannya? Kita melihat Cao Fang mengeluarkan sebuah kekuatan mungkin ya. Chou Ling berkata, dua tertua anak ini dapat membunuh pangeran ke-7 dan dia berhasil melarikan diri dari kepala keluarga kerajaan bersalju. Dia pasti bukan orang biasa. Aku akan menyelidikinya dulu. Bagaimana? Tang Kong Feng berkata, anak ini gak lebih dari Wuti bintang 4 dan terlalu berat baginya untuk melawan 3 wusheng sekaligus. Lebih baik ikuti aja kata-kata komandan Chou. Yan Yuhan berkata, yang dikatakan Tang Kong Feng benar. Baiklah, Thunder Leopard Legion berbaris. Kita melihat mereka mengumpulkan serangan dan juga muncul nih sebuah leopard. Sialan, apakah ini Array? Benar, ini adalah semangat formasi pertempuran yang dipadatkan dari semangat juang prajurit kita yang bergejolak. Dengan kekuatan tahap akhir, selama aku ingin kau mati, kau pasti akan mati. Cao Fang, apa kau bisa menahannya? Omong kosong apa yang kau katakan? Mari kita bicarakan tentang itu nanti. Lalu Cao Fang mengeluarkan sebuah senjata yang dia pegang nih. Kita melihat dengan senjata itu, Cao Fang maju menyerang ke arah si leopard. Lightning Flash, Tian Pao. Kita melihat leopardnya nggak apa-apa. Cao Fang, jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Bersiaplah untuk mati. Cincang dia, leopard. Tang Kong Feng berkata, Chou Ling, aku juga akan membantumu. Dalam hati Tang Kong Feng, aku akan membunuhnya. Senjata Tian Pao adalah milikku. Kita melihat mereka berdua maju. Lightning Flash. Cao Fang menggunakan senjatanya untuk menahan serangan mereka. Duar. Lalu tiba-tiba Cao Fang pergi. Udah cukup bermain-main denganmu. Selamat tinggal. Hei, kenapa kau lari? Sialan. Tapi si leopard kembali. Tang Kong Feng, waspadalah dengan tipuannya. Tuan Chou, kau terlalu berhati-hati. Dia hanya seorang Wuti bintang 4. Sangat sulit menemukan Cao Fang. Jadi jangan biarkan dia melarikan diri. Dan si Yan Yuhan juga langsung pergi. Dalam hati Chou Ling, dua orang itu seorang wusheng, tapi nggak memiliki kebijaksanaan seorang wusheng. Cao Fang terlihat merencanakan sesuatu. Dia juga menunjukkan senjata itu untuk memancing mereka. Aku hanya berharap mereka lebih tenang. Semua pasukan, bersiap, kejar Cao Fang. Kita melihat mereka semua maju. Dan di depan adalah Tang Kong Feng dan juga Yuhan. Cao Fang melihat ke belakang. Hei, berhenti mengejarku.
aku tetap jadi yang pertama. Kita akan bertemu lagi. Dan kalau kau terus mengejarku, aku akan melawanmu. Hentikan omong kosongmu. Berhenti sekarang dan serahkan Tuan Pao dan juga serahkan Tian Pao. Kami akan memberikan kesempatan untukmu. Apa yang akan kau lakukan kalau kau melawan? Kau bahkan gak akan bisa menembus pertahananku. Dalam hati Cao Fang, akhirnya ini tempatnya. Lalu Cao Fang menggunakan senjatanya dan langsung mengaktifkan sebuah skill. Ini adalah apa yang kau minta. Aku akan melawan. Kita melihat Cao Fang menyerang mereka. Jangan menyesal ya. Gawat, mundur. Dan serangannya berhasil mengenai. Enggak sih, gak kena ding. Mereka menghindar. Tapi lihat, serangannya sangat kuat. Ayo, kita serang bersama-sama. Jangan biarkan dia melarikan diri. Cao Fang berkata, ingin bekerja sama untuk membunuhku. Tapi maaf, kalian sudah terlambat. Yuxi, aktifkan 8 arai suci. Baik, ternyata Yuxi ada di atas dan langsung mengaktifkan 8 arai suci. Dia ternyata memiliki master arai spiritual. Sial, kita jatuh ke dalam jebakannya. Ternyata itu arai. Cepat, mundur, Zhou Ling. Meskipun kau sudah berhati-hati, tapi sudah terlambat untuk mundur sekarang. Lalu muncul banyak sekali pasir. Astaga, badai pasir. Sial, aku nggak bisa melihat apapun. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Pembantaian dimulai. Semuanya hati-hati, waspada pada serangan diam-diam Cao Fang. Lalu tiba-tiba tanahnya retak dan muncul sebuah naga. 3 ada 1, 2, 3 naga. Ketiga naga bumi ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Mari kita serang bersama-sama. Bagus, mereka menyerang para naga itu. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa menghancurkan arai ini. Kau yang paling banyak bicara. Menurut hukum dari seorang penjahat, yang banyak bicara akan mati lebih dulu. Tunggu, tidak, aku. Lalu Cao Fang langsung menusuknya. Pergilah ke neraka, pasukan dewa. Ting. Selamat kepada player Cao Fang sudah membunuh Wu Sheng bintang 3 Tang Kong Feng, mendapat 3 miliar poin XP, 300 juta poin kekuatan sejati, dan 300 juta poin kekuatan ilahi. Wu Sheng bintang 3 hanya segitu. Kita melihat tersisa 2 orang yang kuat lah. Zhou Ling berkata, Tang Kong Feng mati. Dia adalah Wu Sheng bintang 3. Bagaimana itu mungkin? Yan Yuhan berkata, Tan Kong Feng adalah yang memiliki basis kultivasi tertinggi di antara kita. Cao Fang bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Mungkin aja dia akan membunuh kita dalam hitungan detik. Selanjutnya, giliran kalian. Komandan Cao, gak ada cara lain. Apa kau bisa menggunakan formasi Thunder Leopard Legion untuk membantu menyerangnya? Itu gak mungkin. Aku sudah mencobanya, tapi kita terjebak di dalam arai besar milik master arai musuh. Kekuatan formasi tersebut menekan kita dan gak bisa menggunakannya. Kita sekarang melihat ketiga naga tadi menyerang ke arah mereka berdua. Sialan, selama kekuatan master arai gak mati, naga bumi ini akan terus muncul tanpa batas. Ditambah lagi, Cao Fang akan menyerang kita. Cepat atau lambat, kita tetap akan mati. Komandan Zhou, kau coba terus menahan naga bumi ini. Aku akan mencari di mana master arai bersembunyi. Selama aku bisa membunuhnya, arai ini akan hancur. Baik, hei, cepatlah. Aku gak bisa menahannya lebih lama lagi. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan cepat. Lalu tiba-tiba, Xing, kau kenapa? Aku hanya ingin hidup. Brengsek, kau juga harus mati. Aku, Yan Yuhan, tetua kerajaan bersalju, bersedia menyerah. Aku mohon kepada Tuan Cao untuk menyelamatkan keluarga budak ini. Menarik, seorang Wu Sheng bintang 2 yang bermartabat benar-benar menusuk sekutunya dan memohon belas kasihan kepada Wuti sepertiku. Anda menang dan kami kalah. Aku yakin kami kalah dalam pertempuran ini. Dan keluargaku sangat menyukai pria kuat seperti Anda. Sayangnya, sesuatu yang paling aku benci adalah wanita jalang dan juga pengkhianat sepertimu. Dan Cao Fang langsung menusuknya. Tidak, bagaimana bisa? Ting. Selamat kepada player Cao Fang telah membunuh Wu Sheng bintang 2. Yan Yuhan mendapatkan poin 2 miliar poin XP, 200 juta poin kekuatan sejati, dan 20 juta poin kekuatan ilahi. Bukankah mereka seorang Wu Sheng? Tapi nggak ada harta yang didapat. Benar-benar sangat miskin. Bagus, wanita jalang itu mati. Dalam hati Cao Fang, sangat mustahil aku bisa membunuh Divine Beast dalam waktu 3 bulan. Tapi jika aku bisa membuat Zhou Ling tunduk padaku dan membiarkan Yuxi mengajarkan teknik arai pertempuran yang kuat, aku mungkin bisa membunuh sapi sialan itu. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku sekarang, apa kau punya hobi yang aneh? Hehe. Zhou Ling, apa kau ingin hidup? Aku bisa menyembuhkan lukamu. Tapi kau dan pasukanmu tunduk kepadaku. Aku, kerajaan bersalju, memperlakukanku dengan baik. Aku tidak akan. Cao Fang membalas, pikirkan ini baik-baik. Baru aja Yan Yuhan menyuruhmu untuk membunuhku, tapi dia malah ingin membunuhmu. Dan dia adalah pelacur kerajaan bersalju. Semua orang yang berada di dekat Sui Yuan Hai, apakah mereka memperlakukanmu seperti sekutu mereka? Itu baiklah, Yan Yuhan, kau mengkhianatiku. Jangan seakan aku karena aku memberontak kerajaan bersalju. Tuan, Zhou Ling bersedia menyerah. Semua pasukan yang dipimpin olehku akan tunduk kepada Anda dan melakukan semua yang Anda perintahkan. Baiklah, minum 2 pil ini dan lukamu akan pulih. Dan
Ling langsung meminumnya. Terima kasih untuk pilnya. Dalam hati Chow Fang, pil putih bisa memulihkan luka dan pil hitam adalah pil pengontrol jantung yang benar-benar bisa membuat Ling tunduk kepadaku. Terlalu banyak 25 jari dalam sisiku. Jangan terlalu percaya dengan orang-orang. Hanya diri sendiri yang bisa dipercaya. Ling pun akhirnya tunduk. Terima kasih Tuhan atas obatnya. Lukaku sudah pulih sepenuhnya. Berapa banyak pasukan Thunder Leopard yang kau miliki? Saya memiliki 4 legion yang saya pimpin. Thunder Leopard, Shadow Tiger, Blood Wolf, dan Falcon. Ada total 20.000 orang. Semua anggota adalah kultivasi Wuwang dengan tunggangan tingkat 4 dan mereka dilatih oleh saya. Dengan nama Imperial Legion, mereka semua hanya mendengar perintahku. Dalam hati Chow Fang, aku beruntung. Aku nggak menyangka akan mendapatkan ikan besar. Jelas bukan suatu masalah lagi untuk membunuh sapi itu dengan latihan yang baik. Bagus, Chow Fang berkata. Bagus, kau pergi dulu untuk menenangkan para pasukan. Tunggu perintahku. Baik, dan Ling pun pergi. Yuxi, semuanya udah selesai. Kau bisa menghilangkan arahnya sekarang. Dan Yuxi langsung pergi ke Chow Fang. Dia bertanya, Chow Fang, apakah para pasukan yang tersisa dibiarkan begitu aja? Jangan khawatir, aku sudah menaklukkan mereka sepenuhnya. Lalu, mereka akan membantuku untuk melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar? Dalam hati Yuxi, apakah itu untuk merampok ruang harta negara-negara kecil yang dia kunjungi? Chow Fang berkata, Yuxi, selanjutnya aku membutuhkan bantuanmu untuk melatih Ling dan melatih area pertempuran untuk mereka. Mereka adalah bantuan untuk kita sekarang. Semakin kuat, semakin baik. Itu nggak masalah. Tapi kerajaan bersalju akan terus mengejar kita. Kita nggak bisa terus seperti ini. Jangan khawatir. Masalah kerajaan bersalju, aku akan pergi ke sana untuk membereskannya. Chow Fang, kau nggak berpikir untuk... Dan kita sekarang pergi ke kekaisaran bersalju benteng kota. Di istana Pangeran Kong, kita melihat ada banyak sekali wanita. Raja ini sudah menyuruh Komandan Chow pergi. Kedua tertua yang diberkati kemenangan menangkap kedua pencuri itu. Ayo, mari kita minum, Chow. Komandan Chow adalah orang kuat dari kerajaan bersalju kita. Akan sangat mudah untuk mengurus mereka berdua. Kedua tertua adalah seorang Wu Sheng. Anak itu hanya seorang Wuti. Dia nggak akan bisa melarikan diri. Mungkin sekarang mereka sudah menangkap kedua pencuri itu dan akan segera kembali. Kita melihat. Ternyata Chow Fang melihatnya dari atas genteng. Tuh, gentengnya bolong. Nggak peduli seberapa kuat sebuah kerajaan. Di dalamnya pasti ada sampah yang nggak berguna. Leluhur kerajaan bersalju, aku akan membantumu untuk membersihkan tumpukan sampah ini. Kau harus berterima kasih padaku. Pergilah, semut peminum darah. Musnahkan semua sampah itu. Dan semut itu semuanya keluar dan menyerang. Apa kau mendengar suara aneh? Aku mendengarnya seperti suara guntur. Nggak apa-apa. Teruskan mainkan musiknya dan menari. Tiba-tiba, apa ini? Tolong, lepaskan aku. Kita melihat para semut peminum darah itu mulai menyerang masuk. Apa yang terjadi di luar? Sangat berisik. Tolong. Sialan. Apa-apaan ini? Hantu. Ternyata kita melihat sudah mulai masuk ke area pemukiman kerajaan. Hei, cepat ke sini, pengawal, tolong. Hei, jangan kemari, pergi. Ini berakhir. Ternyata itu adalah semut peminum darah. Ngompol. Kemari, pengawal. Aku adalah adik dari kaisar saat ini. Cepat selamatkan aku. Lalu tiba-tiba Chow Fang ada di situ. Aku datang. Pangeran Kong, jangan khawatir. Apa kau Chow Fang? Ini nggak mungkin. Bukankah Chow dan dua tertua sudah mengejarmu? Kenapa kau ada di sini? Chow Fang membalas. Aku sudah membunuh dua tertua itu dan Ling sudah kutundukkan. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Satu, dihisap oleh semut peminum darah. Dan yang kedua adalah membawaku untuk menemui kepala keluargamu. Aku memilih yang kedua. Aku pilih yang kedua. Aku nggak mau mati. Baiklah, ambil pil ini. Dalam hati Chow Fang, gila. Aku sudah menukar pil ini lagi. Harganya 2 juta koin supreme. Hei, ke para keluarga kerajaan bersalju, jangan sampai ruang hartamu mengecewakanku. Ini? Jangan berteriak seperti orang gila. Ditampar, Zak. Aku sedang terburu-buru. Cepat dan beritahu semua informasi tentang kepala keluarga kerajaan bersalju. Baik, kepala keluarga Wu Sheng bintang 6. Dia saat ini sedang menutup diri di ruang bawah tanah. Jika dia diganggu, dia akan terluka parah. Ini kesempatan besar untuk Anda. Sepertinya Tuhan membantuku. Cepat, bawa aku ke ruang bawah tanah istana. Sekarang kita melihat si orang tua. Suli, kau nggak mengurus kerajaan dengan baik. Apa yang kau lakukan di sini? Dan membawa orang luar. Suli berkata, kepala keluarga, orang ini punya informasi tentang pencuri itu. Chow Fang berkata, silahkan Anda lihat. Aku melihat pencuri itu menggunakan harta ini. Tian Pao, orang tua ini merasakan nafas anak itu di pedang ini. Gak salah lagi, cepat berdiri. Pak tua ini harus melihat secara keseluruhan. Lalu Chow Fang maju. Chow Fang berkata, silahkan kepala keluarga. Konon, pedang ini mempunyai teknik rahasia. Orang tua itu bertanya, apa? Teknik rahasia apa? Itu adalah lightning flash. Apa?
Lalu Cao Fang langsung menyerangnya. Duar! Tapi si kakek berhasil menahannya walaupun dia terluka. Pencuri kecil, aku gak menyangka kau menyelinap ke istana bawah tanah. Sayangnya, kau gak bisa membunuhku. Benarkah? Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Kita melihat Cao Fang mengeluarkan ada 3 jimat dan langsung dilemparkan. Ini, tidak! Pencuri kecil, beraninya kau! Duar, duar, duar. 3 kali duar, kan jimatnya 3. Sial, 3 jimat meledak tadi, apinya sangat kuat, ledakannya sangat dekat. Sui Yuanhai itu pasti udah mati kan? Tapi Cao Fang sadar, dalam hati Cao Fang, enggak, aku nggak mendapatkan notifikasi pembunuhan dari sistem. Sui Yuanhai belum mati. Lalu tiba-tiba ada seperti aura ungu dan muncul nih si Sui Yuanhai, pencuri kecil. Kau pikir orang tua ini adalah orang yang diarai tadi bukan? Apa itu klon lagi? Benar, itu adalah klon terakhir dari orang tua ini. Butuh waktu 50-60 tahun untuk orang tua ini menerobos Wusheng bintang 6 tahap akhir. Hanya tinggal sedikit lagi untuk menerobos. Tapi sekarang sudah dihancurkan olehmu. Sulit untuk mereda kebencianku padamu, kecuali aku menguliti tubuhmu. Cao Fang membalas, hahaha, jangan berpura-pura kuat orang tua. Aku mengganggu kultivasimu. Kau tuh udah terluka. Kalau kau mempunyai kemampuan, jangan banyak bicara. Kemarilah dan buat serangan. Kau benar, orang tua ini emang terluka. Tapi apa menurutmu? Aku nggak memiliki kartu andalan. Keluarlah Fire Skill Golden Python. Kita melihat Cao Fang mundur. Sial, apa yang ada di bawah sana? Kita melihat muncul sebuah ular piton. Nah itu, sialan, itu ular piton yang sangat besar sekali. Dalam hati Cao Fang, dia mungkin berada di tengah tahap 8. Tua muda ini bukan lawannya. Hahaha. Bukankah kau punya trik? Bersemangatlah. Ini kartu trik. Mungkin maksud si kakek trik kali ya. Ini kartu trik terakhirku, Fire Golden Python. Dan aku akan membiarkanmu membunuhnya. Sial, jelas-jelas Sui Yuanhai sudah sekarat. Aku benar-benar tidak memiliki kesempatan bagus lain kali. Hei pencuri kecil, karena kau nggak bisa membunuhku, hari ini adalah hari kematianmu. Fire Golden Python, bunuh dia. Hah, sangat cepat kita melihat si Python menyerang ke arah Cao Fang. Pergilah ke neraka. Tapi tiba-tiba, twing. Hah? Loh? Hah? Apa yang terjadi? Orang tua, apa kau mau melihara ular peliharaan? Firelin Golden Python, apa yang kau lakukan? Cepat bunuh Cao Fang. Kita melihat si Python memeluk Cao Fang dan malah dimainin, dilempar-lempar. Aku nggak akan mati. Sepertinya kartu turufmu. Guys yang tahu kartu turufmu, coba komen ya. Apa mungkin kartu Trump kali? Trump card mungkin. Kartu apa? Kartu andalan gitulah. Atau mungkin kartu Tri atau Telkomsel kali ya. Kalau tahu turuf bisa komen ya. Sepertinya kartu turufmu lebih menyukaiku. Hah, kenapa jadi seperti ini? Dan kita melihat jadi batu. Dalam hati Cao Fang, sepertinya ini karena darah Pasya 6 dari 9 anak naga di tubuhku. Dan ular piton ini merasakan kedekatan yang alami. Jika aku bisa menaklukkannya, bukankah aku bisa menghasilkan banyak uang? Beast Control. Sistem memberitahu, Ting, selamat kepada player Cao Fang telah menaklukkan Spirit Beast tingkat 8 menengah Firelin Golden Python, mendapatkan 600 juta poin XP. Pencuri kecil, apa yang sedang kau lakukan? Melakukan apa? Aku akan memberitahumu. Nih, Firelin Golden Python, bunuh dia untukku. Dan si Python langsung menyerang si kakek. Hah, ini gak mungkin. Sialan. Hei, aku adalah Tuhanmu. Kau gak boleh membunuhku. Dan si Python langsung menyerangnya. Duar, kita melihat si kakek pun tumbang. Selamat tinggal, kepala keluarga kerajaan bersalju. Anakku akan membalaskan dendamku. Dia akan membalas dendam. Cao Fang, kau gak akan bisa melarikan diri. Dan Cao Fang langsung membunuhnya. Ting ting ting. Selamat kepada player Cao Fang karena sudah membunuh tingkat bos Sui Yuanhai, mendapatkan 7 miliar poin XP. Rubicon dapat 3 tuh. 700 juta poin kekuatan sejati dan 700 juta poin kekuatan ilahi. Ting, selamat kepada player Cao Fang sudah membunuh tingkat bos Sui Yuanhai, mendapatkan pedang Langya tingkat menengah, Returning Essence Chi Shield tingkat dewa, 1 Breaking God Pill dapat menerobos dari puncak Wusheng ke setengah Wushen. Wow. War God Cloak set 1/9, Soul Attracting Banner tingkat menengah surgawi. Ada jubah, persetan dengan jubah. Biar aku lihat apa atributnya. Saat dilihat nama God War Cloak, rank Divine Grade. Wudi. Info, salah satu dari 9 set jubah dewa perang. Setelah memakainya, atribut dasar ditingkatkan sebesar 20% dan kecepatan gerakan meningkat sebesar 20%. Nggak bisa terlihat, menghilangkan segala aura. Setiap 10 menit, hanya sekali dalam sehari. Setelah terkumpul semuanya,
atribut ditingkatkan menjadi 80% dan ada memiliki keterampilan penuh. Item ini sangat kuat, tapi masih ada 8 buah item yang harus dikumpulkan. Ini harus dikumpulkan. Lupakanlah untuk saat ini. Setelah membunuh bos, saatnya mencari harta. Hehe, So Yuan Hai, jika saja kau nggak memanggil piton itu keluar, aku nggak akan tahu kalau kau menyembunyikan hartanya di bawah tanah. Hancurkan! Dar! Dan Cao Fang langsung membuka tempat hartanya. Tuh, baik banget hartanya tuh. Beh, ini lebih banyak dari harta pangeran ke-7. Ambil semuanya. Emang perampok nih orang. Bocah, keluar dari sana. Jika tidak, aku akan meratakan tempat ini. Hah? Golden Divine Ox? Sialan. Apa nggak bisa? Sapi bodoh ini datang nanti. Kenapa harus sekarang? Dan Cao Fang langsung memanggil sebuah jimat. Jimat kah itu? Tapi kita melihat nih, kakinya si Divine Ox muncul. Nah, turun nih. Gila tuh, bantengnya gede banget. Bapak banteng. Dan Cao Fang sepertinya menggunakan jimat yang pemecah ruang mungkin ya. Dan Cao Fang langsung kabur. Sialan, dia kabur lagi. Tunggu aja, aku akan mengejarmu. Walaupun sampai ujung dunia. Sekarang kita pergi nih ke lembah prajurit. Kita melihat sebuah peperangan dan Cao Fang muncul di tengah-tengah. Bajingan tua sialan itu menghabiskan 3 juta koin supremku. Aku menukarkan jimat untuk lari. Setelah aku bertemu Chouling, aku harus merencanakan cara untuk membunuhmu, lalu membuatmu menjadi daging rebus tukang sapi kukus. Hah? Apa yang terjadi di sini? Kemana perginya Yuxi dan Chouling? Bukankah mereka bilang bersembunyi di sini? Lalu tiba-tiba, hah? Tolong aku, tolong aku. Cao Fang bertanya, apa yang terjadi di sini? Siapa yang menyerang? Di mana Yuxi dan Chouling? Bertahanlah. Mereka dikepung. Mereka ada di perbatasan 50 mil di timur laut. Hei, sialan. Yuxi, bertahanlah. Aku akan segera ke sana. Dan Cao Fang langsung pergi. Tunggu aku. Kita melihat Yuxi sedang memunculkan sebuah arai. Hah, Komandan Chou, aku nggak bisa menahan araiku lagi. Pasukan kerajaan terus bertambah. Semuanya, kita nggak boleh mundur. Kita harus berjuang sampai mati. Bersedia bertarung sampai mati. Hancurkan. Kita melihat seseorang mencoba menghancurkan arai. Chouling, hari ini adalah hari kematianmu. Komandan, ini perintahkan untuk membunuh Chouling. Siapa saja yang bisa membunuhnya akan mendapat hadiah. Cepat bunuh, mereka udah nggak bisa menahan lagi. Untuk kekaisaran Qian, pasukan pemberani akan menang walaupun nggak ada jalan pulang. Bertarunglah bersama sampai mati dan merubah langit biru dengan darah mereka. Serang! Gila tuh, lihat tuh, 2 kubu ya, mereka berperang. Ting, ting, ting. Nyonya, tolong segera pergi dari sini. Aku akan memerintahkan seseorang untuk menjagamu. Hah? Tapi kalian, seseorang berkata, ingin pergi kemana? Dasar sekelompok anjing yang menyedihkan. Kalian semua akan mati di sini hari ini. Hah? Tidak, kita akan mati. Apa? 6 Wusheng bintang 1. Pergilah ke neraka, anjing kerajaan bersalju. Tidak. Dalam hati Yuxi, maaf Cao Fang, aku nggak bisa pulang denganmu. Lalu tiba-tiba berhenti. Cao Fang sampai di sana. Dan Cao Fang langsung menyerang mereka. Cao Fang, Master. Cao Fang berkata, maaf, aku terlambat. Jadi serahkan sisanya padaku. Arogan. Kau berani mengganggu nama Master dari kekaisaran Qian. Tidak, Anda salah paham. Aku nggak bermaksud mengganggu Anda. Tapi aku ingin membantai kalian semua. Emang kelakuan MC kita nih satu emang beda. Tapi kalau dilihat-lihat mirip Sukiwe nggak sih ini MC-nya? Agak-agak mirip nggak sih kayak Topeng disuruh acting. Sukiwe kan acting juga tuh. Udah gitu dikerjain sistem mulu. Lalu si Master dari kerajaan Qian, dia menyerang. Udah bosan hidup, Seorang Wuti bintang 4 berani berbicara omong kosong seperti itu. Master Sekte Tangan Besi, ada yang aneh dengan bocah ini. Kalau kau benar-benar ingin mati, aku akan membantumu. Kita melihat mereka berdua beradu serangan. Dan si Master Sekte Tangan Besi langsung dihempaskan. Bagaimana aku bisa kalah dari bocah ini? Hebat. Cao Fang semakin kuat. Benar aja, mengikuti Master adalah pilihan yang paling benar dalam hidupku. Cao Fang berkata, selanjutnya giliran kalian. Majulah dan mati. Ayo, serang bersama-sama. Serang dia dengan semua kekuatan kalian. Gak peduli dia yang mati atau kita yang mati. Jika kita tidak membunuhnya, kita akan dihukum saat kita kembali. Kalian orang-orang idiot. Cepat serang aku. Lalu Cao Fang memunculkan Fire Golden Python. Keluarlah. Kita lihat nih, ular yang keluar dari tanah. Apa? Ini adalah beast tingkat lama menengah sebanding dengan Wusheng bintang 6. Sial, bagaimana mungkin ada beast spirit yang menakutkan di sini? Jangan cepat bicara. Ayo lari. Mau melarikan diri. Sudah terlambat. Si Python mengeluarkan sebuah serangan yang berbentuk api mungkin ya. Tolong. Panas, 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 panas. Kita melihat mereka terbakar. Aku menyerah. Jangan bunuh aku. Tolong, beri aku kesempatan. Dan kita melihat 3 orang tumbang, hangus, mati dalam satu serangan. Kita nggak bisa menghentikannya.
lari, cepatlah lari, atau kalian akan mati. Kalian nggak bisa lari. Lalu Cao Fang memunculkan pedangnya lagi nih, mati. Dan mereka langsung terkena serangan dari Cao Fang. Duar! Dan mereka meledak. Dan mereka pun harusnya mungkin mati ya. Hah? Aku baru aja melihat salah satu dari mereka bersembunyi di peti mati ini untuk menghindari seranganku. Aku nggak menyangka peti mati ini benar-benar tidak hancur dan nggak tergores. Apakah ini sebuah harta karun? Lalu tiba-tiba muncul seseorang lebih kayak zombie sih. Brengsek, benda apa ini? Dan dia langsung ditendang. Dan kita melihat zombinya maju lagi. Sial, aku nggak bisa membunuhnya. Fire Golden Python, bakar dia untukku. Si Python membakarnya. Tapi si zombie, lihat tuh, menghindar tuh. Ini ada kayak yang kiri udah kayak yang di Mesir tuh loh, gambar Mesir. Ting, selamat kepada player Cao Fang sudah membunuh zombie hijau. Oh, ternyata berhasil guys. Sudah membunuh zombie hijau, mendapatkan 4 miliar poin XP, 400 juta poin kekuatan sejati, dan 400 juta poin kekuatan ilahi, dan mendapatkan item khusus Midnight Fearful Bell Card. Brengsek. Bagaimana rasanya mati di tangan tua muda ini, ha? Setannya masih jari tengahin. Ini Midnight Fearful Bell Card. Hah? Ini nggak boleh dihancurkan. Dan para mayat hidup akan segera muncul. Orang itu hanya Wusheng bintang 1 sebelum masuk ke dalam peti ini. Dan setelah keluar peti, menjadi Wusheng bintang 4. Apakah ini? Masuklah sana. Lalu Cao Fang memasukkannya. Dan tiba-tiba muncul seperti asap hitam. Cepat keluarlah. Cepat keluarlah. Dan akhirnya keluar menjadi zombie nih dan langsung menyerang Cao Fang. Midnight Fearful Bell Card. Sistem memberitahu Midnight Fearful Bell Card aktif dan dapat mengontrol zombie Wusheng bintang 4. Seperti yang diharapkan, Midnight Fearful Bell Card diaktifkan untuk mengontrol zombie hijau ini. Mari kita lihat efek dari mengontrol dengan cara membereskan masalah ini. Kita melihat dua kubu masih berperang. Cao Fang berkata, pergi dan hancurkan semua orang dari kekaisaran Qian. Dan zombinya pun maju dan mulai membantai. Bukankah dia Master Sekte Tangan Besi? Kenapa dia ingin membunuh kita? Mundur, serang kita, gak bisa melukainya. Itu hanya akan membuat kita yang mati. Tolong, jangan bunuh aku. Hebat, kita menang. Mereka hanya sekelompok sampah. Ini semua berkat Master Cao Fang yang sangat hebat. Ting, player Cao Fang sudah membunuh banyak pasukan musuh dan mendapatkan item spesial Legion Order. Ting, selamat kepada player Cao Fang sudah berhasil menerobos saat player menjadi Wuti bintang 5. Aku nggak menyangka akan ada kejutan seperti ini. Kita melihat si zombie masih ngebantai nih. Tunggu, jika aku memiliki zombie seni bela diri yang gak terhitung jumlahnya, harusnya aku bisa membunuh sapi tua itu dengan mudah. Aku akan mencoba menggunakan mayat ini dan mengontrolnya dengan Midnight Fearful Bell Card. Sialan, hanya sekumpulan sampah. Setelah melakukan banyak tes dengan menggunakan Midnight Fearful Bell Card, tingkat ledakannya terlalu rendah. Dalam hati si ular, salahkan aja aku. Lupakan, benda ini gak bisa diandalkan. Cao Fang berkata, aku akan pergi. Dan keadaan Chou Ling mempersiapkan mereka untuk melawan sapi tua itu. Kita melihat banyak sekali prajurit yang terluka. Cao Fang bertanya, Chou Ling, gimana dengan orang-orang yang terluka? Lapor Master, ada lebih dari 2000 korban jiwa. Sayang sekali, total ada 20.000 pasukan. Dan 10%-nya menjadi korban itu cukup besar. Aku memiliki beberapa pil penyembuhan di cincin ini. Berikan kepada mereka, dan kau harus mengobati yang terluka. Ya, terima kasih Master atas kebaikan Anda. Demi kebaikan Anda, kami rela mati untuk Anda. Demi kebaikan Master, kami rela mati untuk Anda. 3 kali tuh. Gak mungkin gue baca semuanya kan. Gue ulang-ulang. Lalu tiba-tiba, apakah ada musuh lain yang datang? Yuxi berkata, itu bukan musuh, tapi itu ada beberapa spirit beast dan gak terlalu tinggi tingkatannya. Sepertinya Wusheng yang kau bunuh sebelumnya adalah orang yang mengontrol spirit beast itu. Setelah dia mati, spirit beast itu kehilangan kendali. Dan setelah mencium bau darah, mereka kesini. Spirit Beast, kira-kira berapa banyak? Tapi ini bukan tentang berapa banyak Spirit Beast yang datang. Tapi kita masih belum bebas dalam kejadian ini. Kekaisaran Qian mungkin aja akan menyerang lagi. Dan para pasukan juga membutuhkan tempat untuk beristirahat. Jangan khawatir, ini nggak akan lama. Kita melihat banyak sekali Spirit Beast yang datang yang bersiap untuk menyerang Cao Fang. Sekelompok sama ini berani menentangku. Lalu Cao Fang memunculkan itu tuh yang butterfly kupu-kupu tuh loh. Sama satu lagi ularnya. Kita melihat ini yang satu Fire Golden Python dan satu lagi tuh, oh ya, Emperor Butterfly. Keluar. Para Spirit Beast melihat. Para Spirit Beast melihat itu langsung pada jiper dan langsung menundukkan diri. Cepatlah, ayo cepat berbaris. Jangan membuat tua muda ini menunggu. Sialan, itu apa ini nyata? Master benar-benar seorang dewa. Lalu 2 hari setelah pertempuran di tempat yang sepi ini, seseorang berkata, perang sudah berakhir.
Tempat ini dipenuhi dengan darah. Diperkirakan ada 100.000 orang yang ikut serta dalam pertempuran itu. Orang yang kanan adalah Mu Pingqing, yang kiri adalah Mu Wu. Mu Wu berkata, Cao Feng pasti udah mati. Kalau kita mencarinya, itu hanya akan membuang waktu kita. Kalau begitu, lihat aja. Lalu si Mu Pingqing Mu Pingqing menyerang satu buah pohon retrospektif. Hei, itu dia baru aja dari sini. Itu Cao Feng, hanya seorang wuti dan melawan 6 orang Wusheng sendiri. Dia gila. Apa kau kenal dengan ke-6 orang itu? Mu Wu menjawab, iya, mereka adalah salah satu dari master sekte calon 7 penguasa, dan semua memiliki basis kultivasi Wusheng bintang 1. Hei, itu benar. Seorang wuti bertarung dengan 6 Wusheng. Itu benar-benar cari mati. Seorang wuti bertarung dengan 6 Wusheng. Aku belum pernah dengar seorang wuti bisa bertahan dengan Wusheng. Sayang sekali, kita udah mencarinya begitu lama. Tunggu, hanya dengan satu serangan Cao Feng membunuh master sekte tangan besi. Apakah dia benar-benar seorang wuti? Kita melihat ada banyak sekali. Gila tuh, satu pasukan zombie. Aku sudah membereskan master sekte dari kekaisaran Qian yang ingin membunuhku. Pada akhirnya, aku membuat sekumpulan pasukan zombie. Sekarang, kekuatan tempur untuk Golden Divine Ox sudah meningkat sedikit. Bukankah ini transmisi suara yang aku berikan pada Yuxi? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengannya? Lalu Cao Feng menangkapnya. Sekte Kayu mengundangmu untuk membicarakan tentang Golden Divine Ox. Mucu. Oh, Mucu Sekte Kayu. Ini adalah kekuatan lokal yang kuat di dunia reruntuhan 5 elemen. Mungkin mereka juga memiliki dendam dengan Golden Divine Ox. Jika aku bisa mendapatkan bantuan dari mereka, kesempatan untuk membunuh sapi tua itu akan lebih besar. Dan Cao Feng langsung pergi nih. Sekarang kita melihat di Sekte Kayu nih. Cao Feng berkata, Junior Cao Feng memberi hormat kepada tetua 5 dari sektemu. Yuxi berkata, Junior Yuxi memberi hormat kepada tetua 5 dari sektemu. Nenek yang kanan adalah tetua 5 Sekte Kayu, Nenek Liu. Dia berkata, teman kecil Cao Feng, aku mendengar bahwa kau membunuh Golden Ox dan kau berhasil lolos dari orang tuanya, Golden Divine Ox. Kau benar-benar sangat hebat. Haha, itulah resiko menjadi seorang pria tampan. Semua orang mengenalku, padahal aku nggak ingin menjadi terkenal. Sebenarnya, aku mengundangmu ke sini hari ini untuk membicarakan tentang Golden Divine Ox. Sekteku punya masalah besar dengannya. Cao Feng merespon, apakah ini kebetulan? Aku juga memiliki dendam dengan sapi tua itu. Katakanlah, kapan harus membunuhnya? Aku udah siap, tetua kelima. Berapa banyak orang yang akan dikirim dari sekte kayumu? Kita bisa langsung pergi ke hutan reruntuhan besar untuk membunuh sapi itu. Atau haruskah aku membawanya keluar dan membunuhnya di tengah jalan? Apakah Anda ingin memanggil orang-orang Anda sekarang? Melihat itu, orang-orang agak gue juga sih, Belin. Bahkan anak ini ingin membunuh Golden Divine Ox. Dia benar-benar nggak tahu seberapa tingginya langit. Orang-orang dari sekte kita sudah bertarung selama ratusan tahun, dan kami belum mendapatkan keuntungan apapun. Siapa yang memberinya kepercayaan? Anak ini sangat sombong. Nenek Liu berkata, teman kecil Cao Feng, sepertinya kau udah salah paham. Kami nggak berniat untuk membunuh sapi itu. Apa? Sektemu kami telah bertarung melawan Golden Divine Ox selama ratusan tahun, dan para master sekte kami banyak yang menjadi korban. Gak hanya mengambil keuntungan, dia juga merampas salah satu pohon peri di kota kami, pohon peri angin guntur. Kali ini aku mengundangmu ke sini untuk meminjam kekuatanmu untuk menghancurkan pohon peri angin guntur. Bahkan jika kita nggak bisa mengambil kembali sesuatu yang milik sektemu, itu juga nggak boleh jatuh ke tangan orang lain. Tetua benar, lebih baik kita menghancurkan pohonnya. Jangan biarkan pohon itu jatuh ke tangan Golden Divine Ox. Golden Divine Ox, sialan. Jangan macam-macam dengan sektemu kami. Hancurkan pohon peri. Teman kecil Cao Feng, apa kau setuju? Cao Feng membalas, apa kau bercanda? Cao Feng, apa yang kau tertawakan? Cao Feng membalas, aku menertawakanmu karena ditindas sampai seperti ini. Kau nggak layak untuk membahas dendam. Memohon pada aku di sini untuk menghancurkan harta sektenya sendiri. Pantas saja sektemu kalian secara perlahan terus menurun. Seseorang berkata, brengsek, kau menertawakan sektemu kami. Apa kau udah bosan hidup, ha? Seorang lagi berkata, hanya bocah sombong. Kau nggak tahu bagaimana kekuatan Golden Divine Ox, ha? Iya, aku pikir bocah ini terlalu sombong. Cao Feng, apa kau menghina sektemu kami nggak berguna, ha? Dalam hati Cao Feng, sialan. Setidaknya wanita tua ini berada di puncak Wusheng. Tapi untuk menyelesaikan misi membunuh Golden Divine Ox, aku harus membangkitkan haus darah orang-orang dari sektemu atau sekte kayu. Aku nggak peduli, aku akan terus maju. Tetua macam apa? Tetua kelima, apa Anda bercanda? Aku tentu saja nggak berani menghina kemampuan Anda. Tetapi generasi muda sektemu, aku hanya bisa tertawa. Mereka bahkan nggak memiliki kemampuan paling dasar untuk bertarung. Di mataku, mereka semua hanyalah sampah. Hei, dia mengatakan kita semua sampah. Dia pikir dia siapa?
sangat sombong. Aku udah gak bisa menahannya lagi. Aku harus memberikan bocah ini pelajaran. Bagaimana? Apa kalian gak terima? Kalau gitu, datanglah padaku. Semua para sampah. Gak perlu satu persatu. Maju semua sini. Hancurkan kesombongan bajingan ini. Baiklah, aku udah gak bisa menahannya lagi. Ya, bocah brengsek, rasakan ini. Mu Pingqing berkata, tetua, kau gak menghentikan mereka. Jika Cao Fang terluka parah, dia mungkin akan memiliki kebencian kepada kita. Lalu dia gak akan membantu kita untuk menghancurkan pohon peri angin guntur. Nenek Liu merespon, gak masalah. Dengan adanya aku di sini, anak ini tidak akan mendapatkan masalah. Tetapi dia mengejek sektemu kita. Dia harus diberi pelajaran sedikit. Baiklah, dalam hatimu Pingqing, aku harap Cao Fang gak akan mendapat luka parah. Kita melihat Cao Fang menyerang mereka. Sekelompok sampah menyingkir dariku. Tolong, sangat kuat. Dan Cao Fang langsung menghempaskan mereka semua. Pinggangku hampir putus. Tetua, tolong. Kenapa bocah ini sangat kuat? Bagaimana mungkin satu gerakan benar-benar mengalahkan semua pemimpin generasi muda sektemuku? Tetua kelima, aku bisa menjadi lebih kuat karena aku sudah banyak membunuh orang di sepanjang perjalananku. Dan kalian, orang-orang sektemu, kehilangan hati untuk bertarung dan hanya akan semakin lemah. Sebuah sekte yang telah turun-temurun hanya bertarung sampai mati, tapi jangan pernah menyerah. Sepertinya yang dikatakan Cao Fang masuk akal. Generasi sektemu kita gak sebaik generasi pertama. Sepertinya emang masuk akal. Apakah kita melakukan sesuatu yang salah? Cao Fang membalas, belum terlambat untuk kalian menyesalinya. Bergabunglah denganku untuk melawan Golden Divine Ox. Dalam hati Cao Fang, sektemu benar-benar tertipu olehku. Jadi tolong jaga tua muda ini. Sektemu itu sekte kayu ya. No, Cao Fang, apa yang kau katakan masuk akal. Tetua kelima, apa maksudmu kau setuju untuk bergabung denganku perang melawan Golden Divine Ox? Tentu, aku nggak setuju. Apa-apaan itu? Dalam hati Cao Fang, rasanya seperti air liurku baru aja terbuang sia-sia. Cao Fang, bukan aku nggak mau membantumu, tapi mengirim pasukan untuk membunuh Golden Divine Ox, aku nggak bisa memutuskan. Tetua Agung lah yang berhak untuk memutuskannya. Cao Fang membalas, di mana Tetua Agung? Aku ingin bertemu. Dalam hati Cao Fang, kenapa nggak dikatakan sejak awal? Aku buang-buang waktu untuk orang-orang yang nggak punya otoritas di sekte ini. Nenek Liu berkata, Tetua Agung gak pernah bertemu dengan orang luar selama bertahun-tahun. Hanya saudara keempat yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Mu Pingqing, bawa Cao Fang ke kediaman tetua keempat. Baik, tetua kelima. Nenek Liu berkata, aku juga punya pesan untuk gadis di sebelahmu. Apa? Ada pesan untukku. Kalau kau ingin menemukan keberadaan sektemu, lebih baik kau pergi ke salah satu reruntuhan dunia kecil, Killing the World. Saat itu, aku masih memiliki beberapa koneksi dengan orang-orangmu. Killing the World? Oke. Terima kasih senior. Nenek Liu pun pergi. Cao Fang berkata, Yuxi, jangan khawatir. Dengan petunjuk ini, aku pasti akan mengantarmu pulang. Aku percaya padamu, saudara Cao Fang. Dalam hati Yuxi, jika aku benar-benar menemukan sekteku, apakah aku akan berpisah dengan saudara Cao Fang? Dalam hati si nenek, keturunan dari 10 ras emas kuno, semuanya sudah keluar. Anak ini benar-benar memiliki banyak pendukung. Mungkin dia benar-benar bisa membunuh Golden Divine Ox di bawah kemimpinannya. Sekarang kita pergi nih ke kediaman tetua keempat, di mana Mu Pingqing membawa Cao Fang dan juga Yuxi. Mu Pingqing berkata, ini adalah kediaman tetua keempat. Nama tetua keempat adalah Qian Penying. Saat ini dia sedang terluka. Tunggu, kau tadi mengatakan tetua 4 adalah Qian Penying. Iya, dalam hati Cao Fang, bukankah kekasih lama Kushun adalah Qian Penying? Kushun siapa ya? Kushun. Yang inget coba komen guys. Mimin lupa Kushun yang mana, karena nih translatornya tulis di bawah nih. Kushun siapa? Cek chapter sebelum-sebelumnya. Yang inget coba komen ya guys. Keberuntungan tuan muda ini sangat bagus. Aku bisa menyelesaikan misi lainnya. Mu Pingqing berkata, tetua keempat sangat tidak menyukai orang asing. Bahkan tetua kelima ingin bertemu dengannya, dan dia nggak keluar sama sekali. Jangan khawatir, dia pasti akan keluar. Apa? Berhenti, Cao Fang, kembalilah. Kalau kau masuk ke dalam tanpa izin dari tetua keempat, kau akan diserang olehnya. Lalu tiba-tiba beraninya masuk ke kediamanku tanpa izin. Kau sudah bosan hidup, Mimin baru inget nih, Kushun tuh si tetua pavilion Pao tuh loh, pavilion Tan Pao. Si kakek, nah itu namanya Kushun. Aku Cao Fang, kali ini aku datang ke sini untuk memberi kabar baik untuk tetua. Kita melihat tetua keempat menyerang. Jangan bicara omong kosong, cepat pergi dari sini. Ini buruk. Tetua keempat gak mendengarnya. Cao Fang, lari. Kalau Anda ingin tahu tentang Kushun, cepat berhenti. Dan si tetua keempat langsung berhenti. Apa? Dalam hatimu Pingqing, tetua keempat benar-benar melakukannya dan berhenti atas perintah Cao Fang. Apa aku sedang bermimpi? Siapa kau? Apa yang terjadi pada Kushun? Aku sedikit haus. Dalam hati mereka berdua,
Hah? Apa maksudnya ini? Cao Fang berkata, aku haus. Di mana airnya? Tuangkan kepadaku cepat. Dalam hati Pingqing, ya Tuhan, Cao Fang berani menyuruh tetua keempat untuk menyuruh menuangkan teh untuknya. Bukankah dia udah gila? Dalam hati Yuxi, dia adalah pria sejati. Cao Fang berani menyuruh seorang Wu Sheng untuk menuangkan teh. Dia sangat luar biasa. Bocah, berani ya kau menyuruhku menuangkan teh untukmu. Aku pikir kau udah bosan hidup. Gimana? Apa kamu gak ingin tahu tentang Kushun? Baiklah, aku akan menuangkan teh untukmu. Teh ini lumayan enak. Sekarang apakah udah puas, ha? Sial, punggungku tiba-tiba tersakit. Apa ada yang bisa membantuku memijitnya? Kau! Lalu Pingqing menutup mulut Cao Fang. Tetua keempat, Cao Fang hanya bercanda. Faktanya, pinggang dia sama sekali nggak sakit. Kau mungkin udah bosan hidup, ha? Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Jangan bicara omong kosong lagi. Qian Penying berkata, aku nggak ingin berdebat dengan seorang junior. Baiklah, aku nggak ingin lagi bicara omong kosong dengan Anda. Jika Anda ingin tahu tentang Kushun, Anda harus membantuku bertemu dengan tetua agung dari sekte Mu atau sekte kayu. Dalam hati Cao Fang, yang terpenting saat ini membunuh Golden Divine Ox. Jangan goda MILF ini dulu. Lalu si Qian Penying memberikan sebuah seperti token lah ya ke si Cao Fang. Token ini itu token milikku. Bawa ke kediaman tetua agung. Dia akan menemuimu dan ingatlah bahwa kau hanya bisa pergi sendiri. Sekarang cepat berikan barang-barang dari Kushun. Gak masalah. Lalu Cao Fang memberikan barang-barang Kushun ke si Qian Penying. Saudara Kushun, ting! Selamat kepada player Cao Fang karena telah menyelesaikan misi level B Breaking Mirror Round. Mendapatkan hadiah 9 Young Heaven Burning Art. First 3 levels Burning Young Spirit Fruit. 3 misi besar sebelum memasuki reruntuhan 5 elemen akhirnya selesai. Baiklah, kau bisa pergi sekarang, jangan ganggu aku. Lalu Cao Fang langsung jalan. Sekarang saatnya bertemu tetua agung dan membujuknya. Lalu si tetua agung merespon, nggak mungkin, aku nggak bisa menyetujui permintaanmu itu. Kenapa tidak, tetua agung? Sebagai otoritas tertinggi sektemu atau sekte kayu, kau nggak ingin membalas dendam anggota sekte yang mati di tangan Golden Divine Ox. Di mana ambisimu, ha? Aku bukan gak ingin membalaskan dendam orang-orang itu. Tapi kekuatan yang kau miliki terlalu rendah. Meskipun aku bergabung denganmu, aku gak punya harapan untuk menang melawan Golden Divine Ox. Sial, apa yang harus kulakukan untuk meyakinkanmu akan kekuatanku? Di luar jendela adalah pohon penjaga dari sekte Muku. Pohon keramat dari kayu hijau dan memiliki beberapa masalah kecil sekarang. Pohon itu dipenuhi dengan ulat kayu. Kalau kau bisa menyingkirkan bajingan itu, aku percaya dengan kekuatanmu dan kau akan mendapatkan 10 pusaka surgawi. Ting, kepada player Cao Fang, selamat karena telah memicu misi mengusir ulat. Tujuan misi membunuh semua ulat di pohon penjaga sektemu. Hadiah misi title pohon penjaga sektemu, banyak poin XP. Rebirth Pill 3. Pil tingkat dewa memiliki efek kebangkitan. Jika Anda meminum pil ini sebelumnya, Anda bisa dibangkitkan kembali dengan darah penuh dalam waktu 30 menit setelah kematian. Anda hanya dapat meminum 1 pil setiap bulan. Rebirth Pill. Nah nih, Rebirth Pill. Sialan, pil kebangkitan ini pil yang sangat ajaib. Udah banyak XP yang didapat. Oke, tetua agung, jangan khawatir. Misi ini pasti akan aku selesaikan dengan cepat. Dan Cao Fang langsung maju. Anak muda emang selalu ceroboh. Bahkan aku nggak bisa membunuh ulat-ulat itu. Dan aku nggak tahu berapa lama anak ini akan bertahan. Aku harus tetap siaga untuk menyelamatkannya. Lalu kita melihat nih, Cao Fang pergi. Sialan. Apanya yang masalah kecil? Pohon ini nggak jauh berbeda dengan kematian. Sepertinya ada sesuatu yang keluar. Kita melihat seperti ada sebuah portal. Dan ternyata keluar banyak sekali ulat dari sana. Dan ulat-ulatnya pergi ke arah Cao Fang. Sial, bukankah ulat-ulat ini terlalu besar? Kita ngeliat nih, ularnya, gila, ada tanduk-tanduknya tuh. Ini lebih besar dari manusia. Tapi tua muda ini nggak takut. Anak-anak, keluarlah, pasukan semut meminum darah. Dan juga Cao Fang juga memanggil para spirit beast dan juga pasukan zombie. Selama ini usahaku nggak sia-sia sudah mengumpulkan mereka. Sekarang pasukanku memiliki peningkatan pertahanan 100%. Aku nggak percaya jika aku nggak bisa membasmi ulat-ulat ini. Kita melihat, anak-anak, bunuh mereka. Dua kubu beradu tuh lagi perang. Dan si tetua agung melihat dari sebuah bola. Aku nggak menyangka anak ini sudah menaklukkan begitu banyak spirit beast yang kuat. Dia emang memiliki kekuatan, tapi hama ini nggak ada habisnya. Dan jika ini terus berlanjut, hanya akan menghabiskan tenaga anak buahnya dengan sia-sia. Udah waktunya orang tua ini membawanya kembali. Aku masih punya yang lainnya. Lihat trompet ini. Lalu si Cao Fang meniupkan trompet. Kekuatan plus 20%, pertahanan plus 20%, kecepatan plus 20%. Jadi kayak semacam buff lah. Dia ngebuff pasukan-pasukannya dan juga binatang-binatang spirit beast-nya. Ada juga
The Battle Drums Vibration Demon Ox. Kita lihat nih, ini kekuatan serangan meningkat 30%, kekuatan ledakan meningkat juga 30%. Kita melihat mereka mulai membantai para ulat. Apa? Dua harta surgawi. Ternyata anak ini memiliki benda seperti itu. Apakah masalah kepercayaan yang mengganggu sekteku akan diselesaikan oleh anak ini? Tapi kita melihat semakin banyak ulatnya yang maju. Dan ada satu nih, mama ulat. Ting menemukan bos Devouring Immortal Insect Queen tingkat 8 menengah. Oh, akhirnya kau keluar juga. Aku udah lama menunggumu. Kita melihat si mama ulat menyuruh anak-anak ulatnya untuk maju ke Cao Fang. Dan Cao Fang memunculkan pitonnya. Waktunya untuk pertarungan terakhir. Anak-anak, bunuh mereka semua. Nah, lihat tuh. Jadi dua kubu bertarung. Lalu kepung bajingan besar itu. Setelah betina ini mati, semua ulat kecil secara alami akan menyebar. Api kecil, ayo ikut bersamaku untuk berburu. Kita melihat Cao Fang pergi bersama si piton dan Cao Fang maju. Kita melihat mereka berdua beradu serangan. Api kecil, bantu aku menahannya. Kita melihat si piton mengeluarkan serangan untuk menahan serangan dari si ulat. Dan Cao Fang maju. Rasakan ini, Ten Veins Divine Sword. Dan Cao Fang langsung menusuk-nusuk si ulat. Karena kau terlalu banyak makan dan tubuhmu sangat besar itu. Bahkan dengan kekuatan penuhmu sekarang, kau gak akan bisa menyerangku. Pukulan pengorbanan, Ten Veins Divine Sword. Bunuh dia! Cao Fang dan kawan-kawan terus membombardir si mama ulat. Dan akhirnya si mama ulat pun kalah. Bos seperti ini datang ke sini hanya untuk memberiku XP gratis. Ini sama sekali bukan lawan tua muda ini. Ting, selamat kepada player telah membunuh bos Devouring Queen. Mendapatkan 8 miliar poin XP, 800 juta poin kekuatan sejati, 800 juta poin kekuatan ilahi. Ting, selamat kepada player Cao Fang. Mendapatkan Lord level B score. Devouring Immortal Insect Queen Bloodline. Kartu Devouring Immortal Insect Queen, 10.000 salinan esensi pohon suci. Ting, selamat kepada player Cao Fang. Sudah menerobos menjadi Wuti bintang 8. Sialan, hanya item-item sampah. Dasar bos sialan. Kartu itu hanya berguna sedikit, hanya untuk menjadi perisai aja. Kita melihat akhirnya para ulat-ulat itu pun mulai kabur. Hanya seorang pemberani yang layak menjadi raja. Seluruh pasukan atas perintahku. Aku perintahkan untuk membasmi sampah-sampah itu. Sekarang kita kembali nih ke rumah kayu tetua agung sektemu. Kau telah memecahkan masalah besar yang sudah lama mengganggu pohon suci sektemu. Kau menjadi pahlawan. Aku sangat menyukaimu. Cao Fang merespon. Itu udah seharusnya. Lalu siapa yang menyuruhku melakukan itu? Tetua agung. Lalu selanjutnya... Dalam hati Cao Fang, sialan, berhentilah bicara yang gak masuk akal. Cepat, berikan aku imbalannya. Meski wabah di ulat pohon suci sudah teratasi, tapi pohon suci sudah teracuni oleh ulat itu. Sekarang layu, hanya dengan air keabadian, itulah yang bisa membuatnya tumbuh lagi. Hei, Pak Tua, maksud kamu apa? Apa kau pikir aku ingin bekerja tanpa mendapat imbalan, ha? Ini gak mungkin, kau harus memberiku kompensasi atas kehilangan begitu banyak pasukan elitku ini. Jika tidak, percaya atau enggak, aku akan memanggil ulat betina itu kembali dan menggerogoti pohon suci sektemu. Tenanglah, teman kecil Cao Fang. Kalau kau bisa membantuku mendapatkan air keabadian di sekte es, aku akan mengirimkan pasukan untuk membantumu menyerang Golden Divine Ox. Dan gimana jika aku menambahkan 5 harta lagi untukmu? Cao Fang membalas, apa yang kau katakan itu benar. Kalau kau berbohong kepadaku, lihat aja akibatnya. Itu benar, aku bersumpah atas nama Tetua Agung Sekte Kayu. Dalam hati si Tetua Agung, kenapa dia seperti iblis dan gak tahu bagaimana cara mengontrol ulat itu? Sangat sulit, Cao Fang berkata. Baiklah, kalian para orang Sekte Kayu pasti memiliki esensi pohon suci. Beri aku 100 tetes dulu. Dalam hati Cao Fang, hey, 10 tetes digunakan untuk misi yang dikeluarkan oleh Kushun atau si Tetua Pavilion Tanpao. Dan aku menggunakannya sendiri. Hei, sialan. Kau pikir esensi pohon suci itu seperti kubis, ha? Setetes esensi pohon suci lahir dalam 1000 tahun. Aku hanya bisa memberimu 10 tetes. Omong kosong. Baiklah, 80 tetes. Gak boleh kurang. Gak mungkin. Bagaimana bisa sekte kayuku memiliki begitu banyak esensi? Hei, sialan. Cepat, beri aku 70 tetes. Jika tidak, aku gak akan membantumu untuk mengatasi masalah ini. Gak ada gunanya untukmu memiliki begitu banyak esensi pohon suci. Begitu banyak esensi pohon suci. Gak ada gunanya untukmu memiliki begitu banyak esensi pohon suci. Baiklah, gimana dengan 30 tetes? Gak, 50 tetes. Kalau kau gak setuju, aku akan menyuruh ulat itu memakan pohon suci lagi. Oke, deal. Udah kayak nawar di pasar aja. Si Tetua Agung berkata, baiklah nak, aku sudah memberikan apa yang kau mau. Ini adalah teleport untuk pergi ke sekte es. Baiklah, tunggu aja kabar baik dariku. Dalam hati Tetua Agung,
Nah, jangan salahkan aku. Bahkan kalau kau bisa mendapatkan air keabadian itu, aku takut kau harus dikuliti terlebih dahulu oleh wanita gila itu. Kita melihat Cao Fang pun sampai di sana. Wanita ini adalah tetua ketiga Sekte Es. Kau mengatakan bahwa kau adalah utusan yang dikirim Tetua Agung Sekte Kayu untuk meminta air keabadian dari Sekte Es-ku. Ya, itu benar. Saya berharap tetua ketiga dapat memanfaatkan para tetua yang tulus dari sekte kami. Dan Sekte Kayu pasti akan berterima kasih. Tulus kentutmu. Kenapa dia nggak datang sendiri? Aku pikir dia memintamu datang ke sini untuk bertarung. Tunggu. Sial, apa yang terjadi? Kenapa Anda melakukan ini ketika aku baru aja datang? Aku nggak akan menyerah begitu aja. Kita melihat si tetua sekte, tetua ketiga, itu menyerang ke arah Cao Fang bertubi-tubi. Masih berani menghindar. Tapi Cao Fang terus menghindar. Hari ini aku akan mengulitimu. Aku minta maaf atas apa yang dilakukan tetua Sekte Kayu kepadamu. Matilah. Tapi Cao Fang seperti biasa menggunakan, Mimin udah lupa lagi nama skillnya. Lupa nama skillnya, nggak disebutin lagi. Tapi itulah langkah peri itu loh. Dan dia terus menghindar. Aku bersembunyi lagi. Iya, nggak kena. Saat itu tetua besar Muklan gagal karena tergila-gila pada 3 tetua kami. Dan 3 tetua begitu keras kepala tentang hal itu dan belum menikah. Diperkirakan anak ini digunakan sebagai senjata oleh sesepuh. Jadi dia hanya bisa dianggap sial. Ngomong-ngomong, itu hanya makan, bukan masalah. Itu juga bisa membuat ketiga sesepuh kita melampiaskan amarahnya. Hey, bagaimanapun Anda nggak bisa mengalahkan saya. Kenapa Anda terus menyerang nggak ada habisnya? Saya akan melawan lagi. Hei anak nakal, kau sangat fleksibel bukan? Kita melihat nih, si tetua ketiga memunculkan serangan yang sangat besar untuk menyerang Cao Fang. Bagaimana kau bersembunyi kali ini? Dan serangannya dilancarkan. Jika Anda nggak menunjukkan kekuatan Anda akan memperlakukan saya seperti orang bodoh. Lalu Cao Fang memunculkan ularnya. Piton Mass Fire Skill. Beri wanita gila ini beberapa warna sekarang. Kita melihat terjadi ledakan yang sangat besar. Dan Cao Fang untungnya nggak apa-apa. Aku akan mengambil semua Xiao Ye. Trik apa lagi yang kau punya? Ini adalah monster api di tengah-tengah tahap ke-8. Ini musuh bebuyutan manusia es kita. Dari mana anak ini berasal? Ini hanya Kaisaru. Dia punya peliharaan yang sangat kuat. Apa? Hei anak kecil, gak heran para tetua klanmu mengirimmu ke sini. Kau punya kekuatan. Keren. Tetua ketiga, sekarang apa kau bersedia memberi saya air tanpa batas? Meskipun kau kuat, kau ingin air tanpa batas klan es saya. Tapi kau hanya 1 orang. Kau sebaiknya kembali. Kecuali tetua agung klanmu atau tetua agung Sekte Kayu, Yingqing, datang ke sini secara pribadi. Jika tidak, itu sama sekali nggak mungkin. Hei, jangan terburu-buru menolak. Aku bisa menukarnya dengan cairan esensi asli. Dalam hati Cao Fang, Nima apa guys? Nima tanda seru. Yang tahu coba komen ya guys. Nima. Masa gue teriak Nima? Kenapa orang tua ini lebih sulit untuk dihadapi? Aku harus memeras bajingan tua itu lagi ketika aku kembali. Gak ada yang bisa ditukar. Kau kembalilah sana. Tetua ketiga ini gak sebaik itu. Lalu seseorang datang dan berkata, binatang suci klan kota kami tiba-tiba menjadi gila dan sekarang bergegas menuju aula. Apa? Si tetua ketiga bertanya, bagaimana kabarnya? Apa kau nggak bisa menenangkannya? Seperti terakhir kali. Kenapa dia gila lagi? Saya nggak tahu. Tadinya baik-baik aja. Tapi tiba-tiba Ping Li Hanqiao sudah berada di tahap akhir ke-8. Kami nggak bisa menghentikannya. Tampaknya hanya tetua pertama, tetua kedua, dan tetua ketiga yang datang untuk menahannya. Gak mungkin untuk terus-menerus seperti ini. Ping Li Hanqiao sudah lama gelisah. Aku gak bisa terus menguncinya. Ketiga tetua ingin sekali mengirimkan misi mengatakan siapa yang bisa menenangkan Ping Li Hanqiao. Klan Ping dapat menyetujui permintaan sesuai kemampuannya. Sangat disayangkan bahwa bahkan Yao Chen, seorang apoteker surgawi, gak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati Cao Fang, kalau aku bisa membantu klan Ping memecahkan masalah Ping Li Hanqiao, bukankah mungkin untuk menangkap air yang gak terbatas? Bukankah mungkin untuk mendapatkan air yang gak terbatas? Tiba-tiba guanya bergetar dan kita melihat nih ada sebuah ular yang sangat besar. Penatua, menjauhlah dari itu. Berhati-hatilah. Dan kita melihat ularnya mulai maju. Hewan jahat, apa yang akan kau lakukan? Jangan kemari. Kita melihat si tetua mencoba untuk menahan si ular. Sistem, bantu aku menganalisis keadaan Ping Li Hanqiao saat ini dan bagaimana aku bisa menenangkannya. Sistem memberitahu konsumsi 1 juta koin supreme dan juga sedang dipecahkan dan sedang dianalisis. Ping Li Hanqiao tahap akhir 8, status perempuan, ekstrus solusi kawin. Itu dia. Aku punya cara. Tetua ketiga berkata, hei kau, cepat pergi dan segera memberitahu tetua dan tetua kedua yang agar mereka datang. Aku nggak bisa mengendalikan Ping Li Hanqiao sendirian. Ini hanya masalah kecil. Bukankah itu hanya seekor naga kecil? Ini, lihat aku.
kita melihat Chow Fang pergi ke arah ular itu. Dan masih banyak lagi. Hah? Apa kau gila? Anda bukan dari klan S. Dan Ping Li Hancau gak terbiasa dengan nafas Anda. Itu akan membunuh Anda. Cepat, sini kembali. Si ular langsung menyerang ke arah Chow Fang. Dar. Hah? Selesai. Anak ini benar-benar mencari jalan buntu sendiri. Utusan klan kayu mati di tangan binatang suci klan kota es. Gak mudah melakukannya sekarang. Siapa yang membuatnya memikirkannya? Dia ingin mati sendiri. Tapi ternyata Chow Fang gak apa-apa. Ya iyalah, MC. Hey, Xiaohuo, kau melakukan pekerjaan yang bagus. Kita melihat ternyata ularnya Chow Fang keluar. Hah? Ini situasi macam apa ini? Kenapa Ping Li Hancau tiba-tiba menjadi lemah lembut? Kenapa hewan peliharaan pertempuran anak itu begitu dekat dengan binatang suci kita? Musim semi telah tiba. Dan ini adalah musim pemulihan segala sesuatu. Dengan datangnya musim hujan, semua hal mulai bergerak. Hah? Ini musim semi, es terus kawin. Aku gak menyangka bahwa binatang suci itu akan memiliki permintaan seperti itu. Itu aku mengabaikannya dan mereka pun kawin. Tingkatkan binatang suci klan saya, Ping Li Hancau telah ditingkatkan. Binatang suci itu ditingkatkan. Keluargaku beruntung. Hebat sekali. Kekuatan klan S meningkat lagi ketika binatang suci ditingkatkan. Ini semua berkat Chow Fang. Terus kita lihat nih, si ular Chow Fang tepar. Saya benar-benar bahkan gak memiliki setetes pun. Chow Fang berkata, oke, kau sangat keren dan juga kau ditingkatkan. Jangan marah dan ini sangatlah bagus. Si tetua ketiga berkata, Xiao, terima kasih kepada Anda. Binatang suci ras es jadi bisa meningkat dan saya secara pribadi akan mengirim air tanpa batas ke rasmu. Terima kasih tetua ketiga. Dan aku juga ingin menukar esensi pohon dengan air keabadian. Si tetua memberikan sebuah botol nih. Saudara kecil Chow Fang, jangan terlalu sopan. Kau sudah baik kepada CTS-ku. Aku akan memberikan 9 tetes air keabadian. Itu sangat luar biasa. Dalam hati Chow Fang, akhirnya 3 bahan yang diperlukan Kushun sudah terkumpul sekarang. Kita sekarang kembali nih ke sekte kayu. Dalam hati Mu Pingqing, Chow Fang belum kembali dari sekte es. Nggak terjadi sesuatu kan? Si tetua agung berkata, ini kesalahanku ketika masih muda. Lupakan, jangan mengingat masa lalu. Kalau Chow Fang nggak kembali, aku nggak ingin pergi ke sekte es itu. Lalu tiba-tiba muncul nih Chow Fang bersama tetua ketiga. Tetua ketiga? Chow Fang? Kenapa Chow Fang kembali dengan tetua ketiga sekte es? Apakah tetua ketiga dari sekte es itu datang ke sini untuk memberikan air keabadian? Mungkinkah celah antara tetua ketiga sekte es dan tetua agung akhirnya terbuka? Mu Pingqing bertanya, Chow Fang, apakah sudah mendapatkan air keabadian? Masalah seperti itu sangat mudah diselesaikan oleh tua muda ini. Tetua ketiga, tolong keluarkan air keabadian. Lalu tetua ketiga mengeluarkan botolnya. Air keabadian ada di sini. Hebat, air keabadian. Pohon peri terselamatkan. Pohon peri pasti pulih sekarang. Sekte kayu pasti akan berkembang kembali. Sejak Golden Divine Ox mengambil pohon peri lain, sekte kita nggak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini. Tetua agung berkata, tetua ketiga, terima kasih banyak. Sekte kayuku sangat berterima kasih kepada Anda. Si tetua agung ingin mengambil botolnya, tapi tiba-tiba ditampar oleh si tetua ketiga. Tetua ketiga berkata, kau tua bangka, berani menyentuh harta esku. Dan siapa bilang aku akan memberimu air keabadian ini? Apa? Lalu untuk apa kau membawa air keabadian ke sini? Air paling berharga dari sekte esku bukan untuk diberikan kepada sektemu, tapi untuk penolong sekte es kami. Dia adalah Chow Fang. Apa? Tetua ketiga sekte es memberikan air keabadian kepada Chow Fang. Sekte es gak kalah kuat dari sekte kayu kita. Chow Fang telah menjadi penolong mereka. Bagaimana dia melakukannya? Aku gak menyangka jika masalah yang mengganggu sekte kita untuk waktu yang sangat lama diselesaikan oleh orang luar. Dalam hati Mu Pingqing, Chow Fang sangat luar biasa. Dalam hati tetua agung, sial, air keabadian ternyata sudah di tangan Chow Fang. Chow Fang berkata, tetua agung, aku membawa air keabadian ini. Tapi si tetua saat ingin mengambilnya, Chow Fang menariknya lagi nih. Si tetua berkata, 15 harta yang aku janjikan pasti akan kuberikan. Chow Fang membalas, aku udah bersusah payah untuk mendapatkan ini, hanya untuk 15 harta. Tetua ketiga, aku ingin Anda dan tetua agung. Si tetua agung berkata, tidak, itu nggak mungkin. Akan kuberi kau lebih banyak lagi. Oke, tetua agung, kau akan memberiku berapa lagi? Aku akan memberimu 5 lagi. Kau dan tetua ketiga. Oke, 10. Oke, udah siap memulai. Aku tambah. Oke, 15. Jangan seakan aku jika menghancurkan pohon peri. Oke, 25 lagi. Nggak ada lagi tawar-menawar. Oke, deal. 25 harta surgawi hasil memeras tetua agung, ditambah 15 harta surgawi yang dijanjikan tetua agung kepadaku terakhir kali. Aku mendapatkan total 40 buah harta kali ini. Hutang pada sistem akhirnya bisa dilunasi. Hartaku yang berharga. Saudara Chow Fang, barang-barangnya sudah dikirim. Orang tua ini akan pergi dulu. Dan akhirnya
tetua ketiga pun pergi. Tetua ketiga, hati-hati, sering datanglah untuk bermain. Jangan datang lagi. Kita melihat Cao Fang menuangkan airnya ke pohon perinya. Air keabadian keluar. Dan kita melihat pohonnya kembali bersemi dan kembali hidup. Pohon peri kembali hidup. Cao Fang menyelamatkan pohon ini. Aku nggak menyangka aku masih bisa melihat pohon peri kembali hidup. Cao Fang adalah penyelamat sekte kayu. Sistem memberitahu, Ting, selamat kepada player Cao Fang karena sudah menyelesaikan misi mengusir ulat. Hadiah 50 miliar XP. Pil kebangkitan 3. Title penjaga sekte kayu. Tanda kurung, dalam kurung, dapat meningkatkan HP. HP itu darah secara permanen sebesar 30% dan dapat meningkatkan kecepatan pemulihan dari cedera sebesar 20%. Pil kebangkitan yang bisa menyelamatkan nyawa di saat genting dan peningkatan HP sebesar 30%. Hadiah ini benar-benar sangat menguntungkan. Kita sekarang melihat Cao Fang dan Tetua Agung. Mereka berdua pergi ke sebuah ruang harta. Cao Fang berkata, Tetua Agung, apa maksudnya ini? Bagaimana dengan harta surgawi yang kau janjikan kepadaku? Peti-peti ini adalah harta surgawi, tetapi ada yang berperingkat teratas dan ada juga yang berperingkat rendah. Nilainya berbeda. Kau harus memilih dengan hati-hati, teman kecil. Dalam hati Tetua Agung, bocah bau. Walaupun kau sudah memerasku, kau nggak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik tanpa bantuanku. Dalam hati Cao Fang, orang tua itu memperlakukanku seperti ini. Tapi tua muda ini bukanlah orang yang mudah dibodohi dengan cara seperti ini. Sistem, bantu aku menandai harga peti di depanku yang dapat ditukar menjadi koin supreme. Ting, player menggunakan 100.000 koin supreme. Sistem sedang memeriksa harganya. Harganya sudah ditandai. Nah itu, ada 5 juta, ada yang 300.000, ada yang 10 juta, ada yang 20.000. Lalu Cao Fang mengambil sebuah kotak pertama nih. Harganya 10 juta koin supreme. Tetua Agung, aku boleh kan ambil yang ini? Iya, tentu saja bisa. Dalam hati Tetua Agung, keberuntungan bocah sialan ini benar-benar bagus. Mengambil yang pertama, dan itu adalah yang cukup baik. Tetua Agung, aku juga mengambil yang ini. Yang ini harganya 30 juta. Iya, ambil aja. Dalam hati Tetua Agung, kenapa bocah ini mendapatkan harta surgawi yang bagus? Dan itu nggak hanya satu kali. Dan Cao Fang mulai mengambilnya semua. Aku ambil yang ini, nah ini juga. Dan ini semua adalah milikku. Kenapa dia mendapatkan harta surga? Dia mendapatkan harta surgawi yang bagus. Bocah ini terlalu beruntung. Semua harta surgawiku, hartaku. Ini gak mungkin. 40 harta surgawiku. Oke, terima kasih atas sumbangan. Teman kecil, apakah udah puas? Aku benar-benar gak keberatan. Sistem, bantu aku menukarkan semua harta surgawi yang aku dapatkan menjadi koin supreme dan kemudian lunasi semua hutangku. Ting, sistem akan memulai menganalisis nilai harta surgawi untuk melunasi hutang player. Ting, selamat kepada player Cao Fang. Dengan tepat waktu bisa membayar hutang 100 juta. Ting, selamat kepada player Cao Fang mendapatkan 40 miliar poin XP dan mendapat item spesial kartu berubah bentuk. Ting, selamat kepada player Cao Fang telah menerobos. Kau saat ini menjadi Wuti bintang 9. Ting, saldo koin supreme saat ini adalah 780 juta. Tersisa 780 juta koin supreme dan itu setelah melunasi hutangku. Tua muda ini benar-benar berkembang kali ini. Mulai sekarang aku bisa menukar 2 jimat pemecah kekosongan setiap kali aku melarikan diri. Sistem berkata, lihat aja kejatuhanmu. Yang kau tahu hanya melarikan diri. Lihat bagaimana kebusukanmu. Lari begitu aja. Hei sistem, sial. Kenapa kau sangat emosional? Sistem melanjutkan, aku masih memiliki banyak fungsi yang kau nggak tahu. Tunggu sampai kau menjadi seorang Wusheng. Kita melihat akhirnya hari pertempuran datang. Kita melihat banyak sekali prajurit. Mu Pingqin berkata, Saudara Cao Fang, pasukan sekte kayu yang berjanji untuk membantumu sudah berkumpul. Gak sia-sia, aku sudah melakukan semua hal itu. Dengan bantuan sekte kayu, peluang untuk mengalahkan Golden Divine Ox menjadi lebih besar. Saudara Cao Fang, kau akhirnya kembali. Aku sudah menerobos menjadi Wusheng bintang 1. Sekarang, aku bisa menggunakan arai 9 Divine yang lebih kuat. Selama Golden Divine Ox memasuki arai, aku bisa membuatnya gak bergerak. Oke, kabar baik datang satu persatu. Ayo kita pergi bergabung dengan Chou Ling dan yang lainnya. Bersiap-siap untuk mengepung Golden Divine Ox. Tiba-tiba, Komandan Chou, gawat, ada pasukan besar yang sedang menuju ke arah kita. Seluruh pasukan berkumpul, bersiap untuk menghadapi musuh. Dalam hati Chou Ling, gak peduli siapa pasukan yang datang, aku harus tetap berjaga di sini sebelum Master kembali. Lalu kita melihat nih Cao Fang terbang. Chou Ling, kau jangan terlalu tegang. Aku kembali dengan pasukan sekte kayu. Hah, ternyata itu Master. Dalam hati Chou Ling, Master meminjam pasukan sekte kayu. Padahal mereka orang-orang yang sangat tertutup terhadap orang luar. Apa yang sudah Master lakukan? Ya, Master berhasil meminjam pasukan dari sekte kayu. Bagus. Dengan cara ini, kita bisa membunuh Golden Divine Ox. Hidup Master. Selamat datang kembali Master. Selamat atas keberhasilan Master meminjam pasukan sekte kayu. Selamat datang Master. Oke,
semua pasukan berkumpul dan kita akan menuju hutan reruntuhan besar. Ayo kita bunuh Golden Divine Ox. Kita melihat semua pasukan pergi ke arah hutan reruntuhan besar. Golden Divine Ox, keluarlah. Hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh Divine Ox. Bunuh Divine Ox. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat formasi pasukan sebesar ini dalam hidupku. Apa aku nggak salah dengar? Mereka akan membunuh Golden Divine Ox. Itu benar-benar gila. Golden Divine Ox adalah Divine Beast. Mereka semua pasti mati. Lalu akhirnya si banteng muncul. Cao Fang, akhirnya kau berani keluar. Hari ini aku akan mengulitimu. Hei sapi tua, kau sudah mengejarku selama beberapa bulan. Dan hari ini aku akan mengakhiri semua keluhanmu. Ping Ching berkata, Golden Divine Ox, ratusan tahun yang lalu kau membunuh leluhur sekte kayuku dan mencuri harta sekte kayuku. Hari ini aku akan membalasnya. Yuxi berkata, Golden Divine Ox, hari ini adalah hari kematianmu. Hah, sekelompok serangga. Gak peduli betapa marahnya kalian, aku akan membunuh kalian semua dengan satu gerakan. Sialan, hari ini aku akan memberitahumu seberapa kuat persatuan umat manusia. Semua pasukan siap menyerang. Kita melihat mereka semua mulai memunculkan skillnya, mulai dari serigala dan Ping Ching dan juga si kayu-kayu tuh. Mereka semua pergi menyerang ke arah Divine Ox. Kita melihat mereka melancarkan serangannya. Kau ingin membunuhku dengan trik murahan seperti ini? Lihat baik-baik di ujung tanduk dewa ini. Kita melihat di ujung tanduknya si banteng menyiapkan sebuah serangan besar dan langsung menembaknya ke arah mereka. Ledakan yang dihasilkan sangat besar. Di depan Golden Divine Ox, kekuatan manusia bukan apa-apa. Ini adalah perbedaan kekuatan dan terlalu berani untuk melawannya hanya dengan jumlah. Hari ini orang-orang itu akan mati mengenaskan oleh Divine Ox. Hahaha, sekumpulan sampah ingin membunuhku. Benar-benar gak tahu malu. Lalu Ping Ching, Golden Divine Ox, rasakanlah kemarahan dari sekte kayu, pohon jiwa iblis. Lalu muncul nih pohon jiwa iblis. Pergilah sana, pohon jiwa iblis. Saat itu leluhurmu gak bisa mengalahkanku dan kau juga gak akan mampu menang melawanku. Devouring Queen, keluarlah. Lalu si Cao Fang mengeluarkan ulat yang itu, yang dari pohon, untuk menyerang si banteng. Cao Fang, kau mengeluarkan seekor serangga aja membutuhkan waktu yang sangat lama. Sangat mengecewakan. Aku bisa membunuhnya dengan mudah. Jangan khawatir, masih ada kejutan lainnya. Devouring Queen, meledaklah. Dan akhirnya itu serangganya meledak dan mulai muncul asap. Sialan, apa serangga sepertimu berpikir bisa membunuh Divine Ox dengan trik semacam ini? Jangan mimpi. Mu Ping Ching, cepat, pohon jiwa iblis, ikat dia. Apa menurut kalian bisa menahanku? Pada level ini, aku bisa lepas dengan mudah. Lalu tiba-tiba Cao Fang dari belakang menggunakan pedang pembunuh dewanya. Dia berkata, sayangnya kau nggak memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Dalam hati si banteng, apa yang akan dilakukan bocah ini? Myriad Beast, Secret Art. Kita melihat Cao Fang menyerang ke si banteng dan si banteng terjatuh. Golden Divine Ox itu terjatuh. Ya Tuhan, Cao Fang benar-benar melakukannya, mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menjatuhkan Divine Beast ke tanah. Cao Fang benar-benar luar biasa. Tapi Divine Beast dengan cepat langsung berdiri dan langsung merobek semua ikatan dari si kayu iblis. Cao Fang, apa ini trikmu? Meskipun itu sedikit menyakitkan untukku, sangat disayangkan. Serangan seperti itu nggak akan bisa membunuhku. Pada akhirnya Divine Ox inilah yang akan menang. Benarkah? Tapi aku pikir akulah yang akan menang. Yuxi, Nine Trap God Arai terbuka. Lalu Yuxi memunculkan Arai untuk mengikat si Divine Ox. Gawat, aku terjebak dan Divine Ox dibuat jatuh lagi. Akhirnya dia terjebak dalam Arai. Binatang ini udah gak bisa bergerak. Waktu pembahasan sudah tiba. Golden Divine Ox, bukannya kau sangat hebat? Kenapa kau gak bisa berdiri sekarang? Kau datang dengan maksud tertentu. Kalian membuat jebakan secara diam-diam. Kalian semua bajingan. Serangan diam-diam. Aku sudah memberi kalian keringanan. Dan ini yang aku dapatkan. Keluarkan aku cepat. Apakah ada yang keberatan? Saudaraku, balas dendam demi keadilan. Ini adalah saatnya untuk balas dendam. Bunuh Golden Ox. Balas dendam untuk leluhur sekte kayu kami. Bunuh. Dan akhirnya mereka terus menghajar Golden Ox. Mereka semua melancarkan semua serangannya. Kalian para bocah gak berani bertarung dengan seni bela diri. Apa kalian gak malu menghajar orang tua yang berumur ribuan tahun ini? Siapa yang ingin bertarung seni bela diri dengan sapi tua? Berserk tingkat 2, Ten Face Divine Sword. Lalu Cao Fang langsung menyerangnya. Tunggu, jangan bunuh aku. Dan Cao Fang berhasil menyerangnya. Dan si sapi pun terpanggang. Yeay, sapi mas sudah mati. Bagus, Patriark akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Tanpa diduga, kami benar-benar membunuh binatang suci itu. Ini semua sudah takdir dari Tuhan. Ting, selamat kepada pemain Cao Fang. Berhasil membunuh bos Golden Bull dan mendapatkan 30 miliar poin pengalaman, 3 miliar poin kekuatan sejati, dan 3 juta kemampuan keterampilan dewa
atau skill ilahi. Ting, selamat kepada pemain Cao Fang karena telah memperoleh garis darah banteng emas. Lengkap, inti binatang emas, 9 perubahan setan, dan set dewa perang. Semua set telah dikumpulkan. Ting, selamat kepada pemain Cao Fang karena telah menyelesaikan misi pemusnahan waktu terbatas. Hadiah quest level. Hadiah quest level apa tuh? Gak ada, tulisannya level doang, gak ada angkanya. Dinaikkan 3 level. Oh, dinaikkan 3 level. 1 kartu pemanggilan karakter tingkat Valkyrie permanen. Seni Pri Zaman Es, pembunuh dewa. Jadi ini kekuatan Wusheng itu sangat keren. Oh iya, bukankah sistem mengatakan akan ada fitur baru ketika aku mencapai tingkat Wusheng? Hah? Di mana fitur barunya? Saat Cao Fang memegang sistemnya, tiba-tiba sistemnya pecah dan muncul sebuah portal dan Cao Fang terisap. Ah, sial, apa-apaan ini? Dan Cao Fang masuk ke sebuah ruangan. Sial, tempat apa ini? Berantakan. Loh, kenapa ada wanita cantik mandi di sini? Mungkinkah sistemku ini sebenarnya adalah wanita cantik, tapi saat dibuka kita melihat sistemnya bocil. Hey, host ini punya terlalu banyak kentut, terlalu melelahkan. Dan aku nggak tahu bagaimana host saudara-saudaraku ini di dunia lain. Andai aja ada gadis cantik sebagai host, aku akan mengajukan permintaan untuk dipindahkan bulan depan. Lalu tiba-tiba mereka berdua bertemu. Loh, hey, kenapa kau di sini? Loh, apa kau sistemku? Sistem yang istimewa? Hah? Di mana? Perempuan cantik dengan tete besar yang kuinginkan. Hey, apa kau masih menginginkan perempuan cantik? Berhenti bermimpi. Tunggu, apa kau tadi ingin melihatku mandi? Tanpa diduga kau sangat cabul. Hey, ngintip bapakmu. Apanya yang perlu dilihat? Hey, kenapa kau memukulku? Aku ini sistem tahu. Itu urusanmu. Siapa yang memintamu untuk menipu perasaanku? Lalu akhirnya kita melihat nih, seseorang maju. Oh, ini yang Purple Lion. Dia pergi ke arah si Divine Beast, Divine Ox. Luar biasa. Bangkai Golden Divine Ox dibunuh oleh manusia dan kultivasinya bagus untuk suplemen tuan muda ini. Hey, itu Purple Lion. Sial, aku gak akan melawanmu lagi. Aku harus pergi dan menyelesaikan singa busuk ini. Dan Cao Fang langsung pergi. Sistem berkata, tanpa bantuanku, gak mungkin kau bisa mengalahkan 9 singa mistik ungu sendirian. Lebih baik kau meminta maaf kepadaku. Mungkin aku akan mempertimbangkannya. Bacot! Sistem ditonjok. Bukankah itu hanya seekor singa kecil? Aku akan membuatnya berlutut dan memohon ampun. Kita melihat si Purple Lion langsung maju ke bangkai si Golden Divine Ox. Ya Tuhan, kita baru aja membunuh binatang suci. Kenapa muncul satu lagi? Persiapan kita telah habis tepat sebelum pengepungan sapi emas. Sial, apakah kita bisa mengalahkan 9 singa mistik ungu itu dan menuai keuntungan darinya? Sekelompok semut gak bernyali. Jika raja ini gak bergegas dan menelan sapi bodoh ini, dia akan membunuh kalian semua sekarang. Lalu tiba-tiba Cao Fang muncul. Kau ingin mencuri rampasan tua muda ini? Apa kau sudah mendapat izin dari tua muda ini? Cao Fang, Golden Divine Ox sudah mati. Tujuan kita sudah tercapai. Kita gak perlu memprovokasinya. Yuxi menambahkan, iya, saudara Cao, kita sudah menang di pertempuran ini. Dan kita seharusnya nggak perlu lagi memprovokasi Divine Beast. Chou Ling berkata, Master, prajurit banyak yang terluka dan gak ada waktu untuk mengatur formasi. Kita nggak bisa mengalahkan singa ini. Cao Fang membalas semua itu. Jangan khawatir, kucing kecil ini nggak layak di mataku. Anak ini berpikir bahwa dia menjadi nggak terkalahkan setelah dia membunuh Golden Divine Ox. Dia udah tamat. Iya, belum lagi semua anak buahnya cedera. Meski sudah dipersiapkan dengan baik, belum tentu mereka adalah lawan dari 9 singa mistik ungu. Kekuatan 9 singa mistik ungu ini sedikit lebih kuat daripada Golden Divine Ox. Cao Fang, tingkat dasar Wusheng, dan mengatakan bahwa aku nggak layak di matamu. Tanpa bantuan formasi, kau bahkan gak bisa menggores kulitku. Maaf, orang yang akan mengalahkanmu kali ini bukanlah aku. Pemanggilan prajurit tingkat Wushen, keluarlah! Oke nih, keluar nih. Changshan, Cao, gue pengen ngomong mode ML tapi salah cara ngomongnya. Masa Changshan, Cao Zilong ada di sini. Cuma cara baca asli itu Cilong. Jadi Changshan, Cao Cilong. Tapi Mimin panggil Zilong aja kali ya. Soalnya kan gampang tuh kayak hero ML. Zilong aja kali, enak. Zilong, dari kesempurnaan agung di alam Wushen, aku benar-benar mendapatkan harta karun kali ini. Zilong berkata, apa perintah Anda Tuan? Zilong, bunuh singa ini untukku. Baik Tuan. Zilong langsung maju menyerang. Karena kau ingin membunuhku. Nih, real body, serang. Kita melihat muncul singa yang sangat banyak menyerang ke Zilong. 9 Yuan menjadi 1. Go to hell. Semua kepala singa itu menyerang ke arah Zilong. Tapi Zilong dengan mudah menghindarinya. Keterampilan sampah kayak gitu, beraninya menyerangku. Teknik 9 stars, Lian Chu.
Liancu, serang! Duar, duar. Kita melihat ledakannya sangat besar. Siapa yang menang itu? Pria ini sangat kuat. Dia benar-benar bisa melawan 9 singa mistik ungu. Dan dia juga menyebut Cao Fang dengan panggilan Tuan. Berapa banyak kartu yang belum diperlihatkan Cao Fang? Tuan, Zilong telah memenuhi perintah Anda. Dan singa ini telah dibunuh. Dan kita melihat dalam sekejap, si perpelayan langsung kalah. Ting, selamat kepada pemain Cao Fang karena telah membunuh 9 singa mistik ungu. Mendapatkan 4 nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang berarti 400 juta poin pengalaman. Dan waduh, ini nolnya lebih baik lagi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nolnya 9 berarti 4 miliar. 4 miliar keahlian keterampilan dewa. Selamat kepada pemain Cao Fang karena telah memperoleh inti api, air, angin, Divine Beast tingkat dewa, garis keturunan regenerasi lengkap, 9 Golden Lions. 9 Golden Lions Divine Beast. Keberuntungan tuan muda ini benar-benar bagus. Ini bahkan lebih baik daripada 9 singa mistik ungu. Tuan muda ini benar-benar jenius. Lalu kita melihat nih, muncul singa kecil. Cao Fang berkata, mulai sekarang kau akan dipanggil Ah Huang. Ah Huang. Kau adalah binatang penjaga keluarga Caoku. Sistem berkata, nama yang kau berikan itu terlalu lemah, Lalu kita melihat nih, ngambek. Oh, kau pantas menjadi Divine Beast. Apa kau masih kesal, Tapi di depanku, itu nggak berguna. Kalau kau nggak mau patuh, Zilong, hajar dia. Baik, Tuan. Ketakutan. Si singa ketakutan dan langsung memeluk kaki dari Cao Fang. Cao Fang berkata, bagus, ayo duduk dan ingatlah, aku ini majikanmu Ah Huang. Meong. Loh, kok meong? Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang memperlakukan hewan suci seperti anjing. Golden Divine Ox dan 9 singa mistik ungu telah disingkirkan. Dengan pasukan yang begitu kuat di tanganku, aku ingin melihat siapa lagi di reruntuhan 5 elemen yang bisa melawanku. Sistem memberitahu, aku mengingatkanmu bahwa kali ini salinan dari alam reruntuhan 5 elemen tinggal 1 bulan lagi. Dan kau belum menemukan jantung bumi dan hengsha abadi yang diperlukan untuk memperbaiki harta peri Hou Shan He Ting. Hou Shan He Ting. Nih, gua kasih lihat nih. Nah, bingung gak lu bacanya? Sama, gue juga bingung. Cao Fang membalas, gak masalah. Aku sudah mendapatkan informasinya dengan jelas. 2 benda suci ini, Earth Heart Fire dan juga Infinite Hengsha, ada di Clan Jin dan Clan Huo. 1 bulan udah cukup. Aku akan berangkat untuk mencarinya. Lalu kita melihat nih, Cao Fang pergi ke lava Ancient Land One. Dalam hati Cao Fang, resimen Yuxi dan Chouling untuk sementara ditempatkan di Mu Clan atau Clan Mu atau Sekte Mu. Dan sekarang, kekuatanku cukup untuk melewati reruntuhan 5 elemen. Tapi saat Cao Fang menginjakkan kakinya di tanah, kenapa di sini panas sekali? Ting, host diserang oleh racun api. Semua atribut menurun 5%. Sistem berkata, Cao Fang, rasa racun api itu nggak nyaman. Aku punya pil penghindar api di sini. Mengingat kinerja luar biasamu, baru-baru ini aku akan memberikanmu diskon. Harga asli 1 juta koin Supreme. Sedangkan sekarang hanya 999.999. Tunggu apa lagi? Ayo beli. Cao Fang membalas, diskon bapakmu. Cuma kurang 1 koin doang. Apa bedanya? Apa kau berniat merampokku? Sistem berkata, hey, kau sedang mencari jantung bumi di Klan Api. Dan kau pasti nggak akan pergi dalam waktu singkat. Aku yakin kau akan membelinya, cepat atau lambat. Aku akan menunggumu, memohon kepadaku. Cao Fang merespon, ingin membuatku memohon? Berhentilah bermimpi. Aku telah memikirkan cara untuk masalah ini. Dalam hati Cao Fang, lihatlah para penjaga idiot itu. Mereka pasti sangat bodoh. Orang yang di tengah berkata, siapa yang cukup berani untuk masuk ke wilayah Clan Huo? Berhenti di situ. Jangan salah paham semuanya. Saya hanya ingin membeli beberapa pil penghindar api. Saya nggak punya maksud lain. Hei, untuk bertahan hidup di wilayah Klan Api kita, dia membutuhkan pil penghindar api. Apakah dia berencana untuk tinggal di Klan Api kita untuk sementara waktu? Seorang merespon, apa yang dilakukan di Klan Huo? Klan Huo kita nggak memiliki hal baik kecuali api jantung bumi. Seorang lagi berkata, oh, aku tahu pemimpin kita pintar dan hebat. Dia pasti penggemar harta karun klan kita. Aku rasa dia itu pencuri yang ingin mencuri jantung bumi yang merupakan harta klan kita. Sepertinya kau udah bosan hidup. Tua muda ini hanya ingin membeli pil penghindar api. Kau kira aku akan mencuri pil jantung bumi itu? Si sistemnya ketawa. Kebiasaanmu nggak berubah. Mencuri harta karun klan kita adalah kejahatan besar. Gak usah baik bacot, langsung bunuh aja. Tanganku udah gatal-gatal nih karena jarang gelut dengan orang asing. Jangan, aku cuma ingin membeli beberapa pil penghindar api. Jangan salahkan aku. Kalian duluan yang telah memaksaku melakukannya. Dan Cao Fang langsung menyerang mereka. Tolong, bagaimana bisa dia begitu kuat? Cepat, minta bantuan penatua. Aku ingin membeli pil penghindar api dan juga api jantung bumi.
Katakan, di mana letak api jantung bumi? Si penjaga membalas, berhentilah bermimpi. Bahkan kalau kau membunuhku, aku gak akan memberitahumu letak api jantung bumi di istana jantung bumi. Dan aku akan memberitahumu juga bahwa sesepuh itu secara pribadi menjaganya. Chavang membalas, bukankah kau baru aja memberitahuku lokasi dari api jantung bumi? Sistem berkata, itu benar-benar layak disebut kecerdasan yang luar biasa. Kau menjebakku agar mengungkapkan letak api jantung bumi dari mulutku. Aku minta maaf, Wu Clan. Hah? Apakah ini pil penghindar api? Ting, selamat kepada host karena telah mendapatkan pil penghindar api. Lalu Chavang memakan pilnya. Sistem memberitahu keadaan keracunan api telah dihilangkan. Chavang berkata, apakah ini pil penghindar api yang senilai 1 juta koin Supreme? Aku nggak menyangka pil ini akan didapatkan di klan Huo. Aku akan memberikan diskon padamu. Bagaimana kalau kau membelinya dariku sebesar 900.000 koin Supreme? Sistem membalas, sebenarnya harga pil penghindar api ini adalah 100 koin Supreme. Transaksi yang menguntungkan. Anjing, apa kau ingin menipuku? Dasar sistem perampok. Lalu tiba-tiba, siapa yang berani menyerang klan Huo-ku? Dalam hati Chavang, tingkat setengah dewa. Ini pasti tetua dari klan Huo. Orang-orang klan Huo ini gak terlalu pintar. Jika aku menggunakan topeng langit untuk menyamar menjadi orang klan Huo, bukankah api jantung bumi ini akan lebih mudah untuk didapat? Sistem memberitahu, masuk ke mode penyamaran, menjadi anggota penjaga klan Huo. Lalu si tetua agung dari klan Huo datang nih, namanya Huo Yunci. Huo Yunci berkata, "Hei, apa yang terjadi? Siapa yang membunuh mereka? Baru aja seorang pria berwajah hitam masuk ke wilayah kita dan menyerang kami. Dia pergi ke arah sana." Huo Yunci berkata, "Kau pergilah ke klan untuk menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Dan ketika orang tua ini mendapatkan pencuri itu, dia akan kucincang menjadi beberapa potong." Lalu si tetua pun pergi. Dalam hati Chavang, klan Huo ini diisi orang-orang primitif. Sepertinya perjalananku ke api jantung bumi ini akan lebih mudah dan menyenangkan. Nah, si Chavang pun sampai di istana geosentris. Istana ini adalah istana geosentris dari klan Huo, iya kan? Kecuali tetua agung yang aku usir, bahkan nggak ada penjaga yang berjaga di sini. Klan Huo benar-benar lemah. Hahaha, api jantung bumi, come to papa. Lalu tiba-tiba Chavang menginjak sebuah formasi magic. Lalu tiba-tiba, sepertinya ada yang salah. Muncul sebuah monster. Siapa itu? Berani-beraninya masuk ke tempat terlarang. Dan monster itu langsung menyerang ke arah Chavang. Chavang berkata, pantas saja nggak ada yang berjaga di sini. Ternyata dihuni oleh raksasa lava. Sistem, bantu aku memeriksa informasinya. Sistem memberitahu, mengurangi 1 juta koin Supreme memuat informasi. Lava Giant On, setengah dewa makhluk hidup yang mengkonsumsi roh api dan juga dia ber-IQ rendah, nggak bisa berkomunikasi. Secara naluriah memperlakukan semua makhluk di depannya sebagai musuh. Wah, dalam hati Chavang, bahkan jika orang klan Huo nggak cerdas, mereka bisa mendapatkan monster seperti ini untuk menjaga tempat ini. Aku harus memikirkan cara untuk mengelabuinya. Lalu kita melihat si tetua balik nih, kembali dia. Penyusup sialan itu benar-benar masuk ke istana jantung bumi. Sementara orang tua ini nggak ada di situ. Orang tua ini bersumpah akan mengulitimu. Dalam hati Chavang, penatua klan Huo yang hebat, akhirnya kau sudah kembali. Chavang berkata, botak idiot, sepertinya kau sedikit terlambat. Tua muda ini akan mendapatkan api jantung bumi dari klan Huo-mu. Kau bisa membunuhku kalau kau memiliki kemampuan. Si tetua menyerang. Pergilah ke neraka. Si botak menggunakan skill Meteor Flame untuk menyerang Chavang. Sepertinya kau udah bosan hidup, botak. Rasakanlah hadiah yang kusiapkan untukmu. Lalu Chavang menggunakan shift card dan kita melihat muncul nih monster lava apinya nih. Nani? Teleportasi. Bocah ini bertukar posisi antara dirinya dan raksasa lava. Kita melihat serangan si tetua menyerang, tapi kenanya ke si raksasa monster. Beraninya kau menyerangku, aku akan mengajarmu sampai mati. Oh ya, ini sedikit info. Kan tadi ngomongnya kan di episode sebelumnya ngomongnya, atau episode ini juga ya, nggak bisa berkomunikasi. Bukan berarti nggak bisa ngomong ya, bisa ngomong, tapi nggak bisa berkomunikasi sama orang lain gitu. Dan kita melihat si monsternya lompat. Selesai. Aku membuat raksasa bodoh ini marah. Blokir. Tapi ternyata walaupun sudah memunculkan arai pelindung, tapi tetap serangannya tembus dan berhasil mengenai si tetua. Dar, dia terempas sampai jauh. Sial, apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku menggunakan idiot ini untuk menjaga istana Earthfire? Dia ini gila dan sama sekali nggak mengenal sekutunya. Apapun yang terjadi, dia hanya akan membunuhnya dulu. Kita melihat si tetua menyerang ke arah monster itu bertubi-tubi. Ayo, pukul. Di sini Chavang nyantai gitu kan. Kita lihat tuh megang popcorn sama sistem, duduk. Ayo, pukul.
pukul kepala botaknya yang keras. Ini jauh lebih keren daripada film 3D. Sistem, berikan aku beberapa popcorn. Nah nih, popcorn 1000 koin Supreme. Kalau aku kah 500 koin Supreme. Nah kita lihat nih, si monster sama si botak dua-duanya kondisi tumbang nih. Jadi kondisinya udah terkapar di tanah. Akhirnya selesai juga. Sekarang saatnya tua muda ini tampil. Chavang maju menyerang. Hei bang, klan Huoku gak akan melepaskanmu. Oh, apa itu kata-kata terakhirmu? Maka matilah. Dan Chavang langsung membunuhnya. Ting, selamat kepada host karena telah membunuh tetua agung dari klan Huo dan mendapatkan 1 juta koin Supreme. Hah? Gitu doang? Ini ada tetua agung dari klan Huo. Jadi kenapa hadiahnya sangat rendah? Hei, katakan, apa kau menggelapkan hadiahnya? Sistem membalas, ini bukan urusanku. Hanya saja IQ orang tua itu terlalu rendah, jadi tingkat hadiahnya juga rendah. Hei, aku gak peduli. Kau harus memberikanku penjelasan untuk ini. Jika aku gak puas, aku tidak akan melepaskanmu. Si sistem berkata, ada barang bagus pada raksasa lava yang mati di sana. Kau bisa mendapatkannya sendiri. Lihat tuh, mulut sistemnya sampai berbusa. Lalu Chavang pergi ke si raksasa lava. Hah? Kau mengatakan ada barang yang bagus? Sistem dilempar, bapak kau lah. Ting, sistem memberitahu, selamat kepada host karena telah menemukan api spiritual esensial yang memenuhi kualifikasi keterampilan langit 9 matahari. Apakah Anda ingin berlatih keterampilan langit 9 matahari yang terbakar dan menerimanya sebagai lapisan api spiritual matahari merah? Iya, lalu kita melihat nih. Tua muda ini mendapatkan satu teknik baru yang kuat. Hei, itu lihat, apa yang terjadi? Bagaimana bisa terjadi ledakan di istana Earthfire? Apakah ada invasi musuh asing? Pergi dan lihatlah. Mungkin api jantung bumi masih ada. Apakah anggota klan Huo akhirnya beraksi? Sayang sekali, tua muda ini gak ingin bermain dengan kalian lagi. Dan Chavang langsung satset mengambilnya. Api jantung bumi sudah didapat. Saatnya mencari Wuliang Hengsha. Sekarang kita pergi nih ke klan Qin, tambang kuno Taichu. Kita melihat tuh di kecil tuh. Tuh Chavang bawah kecil tuh. Dia lagi mengintai nih Chavang nih. Dalam hati Chavang, pengawasan klan Qin ini terlalu ketat, lebih sulit dimasuki dibanding dengan istana geosentris klan Huo. Kita melihat nih ada kereta yang diangkat oleh budak nih. Hei, pegang yang benar, dasar anjing antek. Kita melihat nih, ada si botak gendut. Si botak gendut berkata, jika bahan terjatuh, aku akan mengorbankan darah kalian malam ini. Kebetulan, jumlah budak yang kutangkap baru-baru ini nggak mencukupi. Wanita yang kiri berkata, Tuan, sekelompok budak ini nggak layak untuk Tuan marahi. Itu nggak baik bagi tubuh Anda. Si botak membalas. Si botak merespon, akhir-akhir ini konsumsi budak terlalu besar. Jika aku nggak mendapatkan yang cukup, bahkan aku sendiri harus pergi ke tambang untuk menggali Wuliang Hengsha. Dalam hati Chavang, jadi orang ini menangkap budak untuk menggali Wuliang Hengsha. Kalau begitu, aku bisa menggunakan cara ini untuk masuk ke tambang kuno Taichu. Aku jenius. Lalu tiba-tiba Chavang maju. Berhenti, gunung ini adalah wilayahku dan akulah yang menanam pohon ini. Kalau kalian ingin hidup, angkat kaki dari sini dan tinggalkan harta kalian. Hei, siapa yang berani merampokku di jalan? Minggir. Lalu Chavang langsung diserang dan di sini Chavang tumbang kalah. Bagaimana mungkin? Tekniknya sangat kuat. Aku mengaku kalah. Sistem berkata, keterampilan aktingmu terlalu dibesar-besarkan. Hanya orang bodoh yang mempercayainya. Wanita yang kiri berkata, Tuanku, kau sangat kuat. Kau mengalahkan anak ini hanya dengan momentummu. Yang kanan menambahkan, gak hanya kuat, bahkan juga jago di ranjang. Si botak membalas, kalian benar, aku ini sangat kuat. Kalian semua tangkap anak ini dan masukkan dia ke dalam tim budakku. Siap. Mereka benar-benar bodoh. Hehe, rencanaku berhasil. Dan akhirnya Chavang pun menjadi budak dan dia masuk ke dalam gua yang buat nambang-nambang lah. Hei, percepat penggaliannya. Jangan harap bisa makan kalau kalian gak menggali sampai 300 kati biji. Cepat gali sono, jangan matung. Aish, rantai ini sangat merepotkan. Sistem, apa kau punya cara untuk membukanya? Sistem menjawab, ada kunci utama di mall seharga 20 juta koin Supreme. Kunci tanpa lubang kunci pun dapat dibuka olehnya. Waduh, kunci tanpa lubang kunci. Bajingan, bukankah itu terlalu mahal? Apa kau ingin menipuku lagi, Sistem membalas, ini satu-satunya cara. Mau beli atau enggak? Sialan kau. Hei, jangan malas-malasan bajingan. Cepatlah bekerja. Kita melihat Chavang ingin dicambuk oleh si gendut, tapi ditahan oleh orang ini. Orang ini adalah Taunu. Taunu berkata, dia adalah pendatang baru. Kenapa kau marah kepadanya? Biarkan aku yang mengajarinya. Taunu, apa kau ingin memberontak? Jika leluhur tahu bahwa kau membunuh budak tambang lagi dan memperlambat kecepatan penambangan, dia pasti tidak akan senang. Bos Taunu membantu budak seperti kita lagi. Dia orang yang sangat baik. Bos Taunu sebenarnya setengah Wushen. Jika dalam keadaan normal, dia pasti akan menang melawannya. Tetapi bos masih belum pulih dan kekuatannya disegel. Dia pasti akan menderita jika bertarung sekarang. Bagus.
Tahu nu, kau ingin beragak heroik, ha? Jangan pikir, meskipun kau adalah setengah Wushen dan aku nggak berani melakukan apapun kepadamu, ada begitu banyak korban darah akhir-akhir ini. Waspadalah bahwa kau ada di antara mereka. Hei, apa yang kau lihat? Sana, pergilah bekerja. Apa kalian gak ingin makan lagi, ha? Cao Fang berkata, terima kasih saudaraku karena telah menolongku. Meskipun barusan terjadi pertarungan, aku yakin dialah yang akan mati. Dalam hati Tao Nu, budak ini berbeda di antara budak-budak yang lain. Sepertinya aku bisa memanfaatkannya. Hei, pendatang baru, sebaiknya kau jangan mencari masalah dengannya. Pengekang yang ada di tanganmu itu ditandai oleh Clan Qin. Selama dia mengaktifkannya, dia dapat mematahkan lenganmu. Dan sampai sekarang, gak ada yang bisa membukanya. Cao Fang merespon, benarkah? Aku pikir mudah untuk melepaskan borgol ini. Aku akan mencari tempat di mana gak ada orang di sana. Supaya... Lalu Cao Fang mendukar tuh yang kunci tadi tuh, kunci dewa atau kunci sakti yang bisa membuka kunci tanpa lubang kunci. Host mendengar kunci utama mengurangi 20 juta koin Supreme. Tao Nu berkata, saudaraku, bukannya aku ingin meremehkanmu. Hanya saja, aku telah mencoba banyak cara untuk membuka borgol ini. Jika itu bisa dibuka dengan mudah, mungkin kami udah lama kabur dari sini. Lalu mereka berdua pergi ke tempat yang sepi lah, di pojokan gitu. Jadi nggak ada orang bisa melihat. Nih, perhatikanlah, kunciku ini bisa membuka semua borgol. Dan Cao Fang berhasil membukanya. Ini bisa dibuka. Hebat, kita selamat. Aku kan satu hal untukku. Maka aku akan membebaskan kalian semua bertambang yang ada di sini. Tao Nu bersedia mengikuti perintah teman kecil ini. Kami akan berjuang sampai mati. Lalu 3 hari kemudian, kita melihat nih, mereka berkumpul. Tao Nu berkata, sebagian besar budak tambang diam-diam membuka borgol mereka. Selama kau memberi perintah, mereka akan memberontak. Dan aku dapat informasi bahwa Wu Liang Hengxia yang kau cari berada di tempat peristirahatan leluhur Clan Qin. Kerja bagus. Ketika aku mendapatkan kesempatan untuk membuat keributan di tempat leluhur Clan Emas, di saat itulah kau mulai bertindak. Dalam hati Cao Fang, teknik Nine Suns Burning Heaven-ku bisa melelehkan esensi emas. Jadi bisa untuk menahan Clan Emas. Aksi kali ini cukup besar, teman kecil Cao. Apa kau berencana untuk berurusan dengan leluhur Clan Emas sendirian? Lalu tiba-tiba muncul sebuah token nih, ada yang lempar token. Dan ternyata itu si botak. Hei, penambang yang paling dekat dengan token itu cepat pergi dan keluar untuk menemui leluhur. Bajingan, ini kan bukan giliran kami. Kau hanya ingin membahas dendam pribadimu. Kalau aku hanya ingin membahas dendam pribadiku, emangnya kau punya bukti? Kalau kau berani menolak dan melawan, aku akan langsung memerintahkan seseorang untuk membunuhmu di sini. Kau... Lalu Cao Fang menahannya. Bukankah itu hanya menghadap leluhur suku emas? Aku akan ikut denganmu. Aku adalah pendatang baru dan tubuhku masih kuat. Nggak seperti budak yang lainnya. Aku lebih cocok daripada mereka. Tao Nu menahan. Tunggu, orang-orang yang sudah menghadap leluhur Clan Qin nggak pernah kembali. Kemungkinan mereka udah mati. Kau nggak boleh pergi. Cao Fang membalas, jangan khawatir. Ngomong-ngomong, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menolongku sebelumnya. Si botak berkata, temanmu adalah orang yang bijaksana. Kalau kau emang berinisiatif untuk menemui leluhur, ikutlah denganku. Kalian, bawa dia. Dalam hati si botak, leluhur butuh pengorbanan darah dengan darah yang kuat. Anak ini sepertinya cocok. Ayo, pergi. Dan akhirnya, Cao Fang pun ditahan dan dibawa. Tao Nu berkata, beritahu saudara-saudara yang lain, bersiaplah untuk bertindak sekarang. Jangan biarkan teman kecil Cao mengalami masalah. Baik, kita melihat nih, di sebuah... Itu kayak ada tempat, bukan tempat pemandian sih. Ya, di sebuah tempat lah di dalam gua. Nah, kita melihat nih, ada seorang wanita. Dia berkata, kerajaan roh yang keji benar-benar menyakitiku sampai seperti ini. Untungnya, aku masih memiliki sekelompok bajingan untuk memberiku darah dan energi untuk menyembuhkan lukaku. Kita melihat, ada banyak sekali mayat tengkorak kepala tuh di sekelilingnya. Nah, ini si botak datang nih. Leluhur, budak tambang yang Anda butuhkan telah dibawa. Bagus, kemarilah. Hah? Apa yang kau lakukan? Tolong, biarkan aku pergi. Dan kita melihat orang ini langsung diserap sampai habis. Jangan khawatir, kau akan segera bebas. Dan orang itu langsung mati. Ah, mantap. Teknik jahat macam apa ini? Dia langsung menghisap orang itu sampai ke jiwanya. Sudah berakhir. Kita semua akan mati. Enggak, aku nggak mau mati. Kumohon, seseorang, selamatkanlah aku. Dalam hati Cao Fang mengambil paksa energi manusia untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ini leluhur Clan Emas harus segera dibasmi. Esensi darah dari budak-budak ini terlalu tipis. Kebanyakan dari mereka terlalu lemah. Apakah ini orang yang kau pilih untukku? Aku sangat gak puas. Leluhur, mohon tenangkan diri Anda dulu. Orang-orang yang sedikit memiliki kekuatan telah kami tangkap. Dan kebanyakan dari mereka telah kehabisan energi karena menambang. Jadi bawahan ini merasa bingung. Peduli setan, ha? Kalau kau gak memiliki tumbal yang kubutuhkan, maka aku akan memakanmu. Gendut, kau kelihatannya enak menjadi tumbal. Leluhur, aku benar-benar gak enak dikonsumsi. Aku penuh dengan lemak di seluruh tubuhku. Dan aku juga penuh dengan kotoran. Aku juga gak memiliki cukup energi yang cukup karena aku main 18 ronde semalam. Dalam hati si botak,
Oh iya, Cao Fang merupakan pendatang baru. Aku yakin dia masih memiliki banyak energi. Leluhur, kali ini saya membawa seseorang yang pasti bisa memenuhi kebutuhan Anda. Kalau begitu, cepat dan bawa dia. Lalu kita melihat nih, Cao Fang maju sendiri. Akulah orang yang kau cari. Aku baru di sini belum lama ini. Juga aku memiliki banyak energi dan darah. Dan aku yakin aku bisa memenuhi kebutuhanmu. Ini merupakan bahan yang bagus. Kemarilah, kau merupakan pria yang tampan. Aku nggak tahan untuk memakan Muna. Aku akan memberimu kesempatan. Kalau kau bisa membuatku bahagia, aku mungkin akan melepaskanmu. Cao Fang membalas, maaf, aku nggak tertarik dengan nenek-nenek sepertimu. Hei, apa yang kau katakan? Nenek-nenek? Sepertinya kau cari mati. Aku nggak hanya akan menyerap darahmu, tetapi juga memurnikan tulangmu satu persatu. Pergilah ke neraka. Si leluhur klan emas mencoba menyerap si Cao Fang. Udah berakhir. Anak ini sudah tamat. Dia bahkan berani memprovokasi leluhur sekte emas. Aku benar-benar nggak mengira dia akan mati secepat ini. Dia seorang pria sejati. Bagaimanapun, mati tetaplah mati. Dan rasanya, aku ingin menghajar wanita tua itu. Tapi ternyata, Cao Fang nggak apa-apa. Hei wanita tua, ada apa dengan tanganmu? Aku nggak merasakan apapun. Mustahil. Kenapa aku nggak bisa menyerapmu? Jangan khawatir, karena aku akan membantumu. Nine Suns Burning Heaven Skill, Yang Ling Ho. Ini buruk. Cao Fang langsung menyerangnya. Hei, api macam apa ini? Bahkan Wu Liang Hengxia nggak bisa memadamkannya. Tolong aku, selamatkan aku. Leluhur klan emas terbakar. Apa yang terjadi? Mungkinkah anak ini seorang master tersembunyi yang menyamar menjadi pemuda? Tunggu, jika leluhur klan emas mati, bukankah kita akan selamat? Tapi aku ingin sekali ngewongin dia. Aku nggak mau. Dan akhirnya, ting, si leluhur klan emas pun mati. Ting, selamat kepada host karena telah membunuh leluhur klan emas dalam keadaan terluka parah, memperoleh 1 juta poin pengalaman, 100.000 roh sejati, dan 1 juta koin supreme. Apa? Dia terluka parah? Sistem, kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Jika aku tahu, aku akan menyembuhkannya terlebih dahulu dan kemudian membunuhnya. Aku nggak mendapatkan untung meledak ini. Ini namanya kerugian besar. Sistem membalas, host, jadilah individu yang baik. Berperilaku seperti ini terlalu kejam. Cao Fang berkata, lupakan, ini merupakan perjalanan yang menguntungkan dan berharga karena mendapatkan begitu banyak Wu Liang Hengxia. Setelah menyerahkannya untuk tugas, masih ada banyak yang tersisa. Tapi kita melihat nih, si botak diam-diam mau kabur. Dalam hati si botak, gawat, bahkan leluhur telah dibunuh olehnya. Aku harus segera melarikan diri. Oh iya, aku hampir lupa. Masih ada beberapa orang yang harus diselesaikan. Lalu Cao Fang langsung menembak si botak. Dan si botak pun, sial, seharusnya aku nggak menangkapmu saat itu. Si botak pun mati. Ding, host membunuh seorang sampah, mengurangi 1 poin pengalaman. Mengurangi 1 poin pengalaman. Hei, sistem bajingan, kau harus menjelaskan ini padaku dengan jelas hari ini. Kenapa aku mendapat pengurangan poin karena membunuh orang ini? Hei, karena sebagian besar energinya telah hilang. Kau hanya akan sia-sia jika membunuhnya. Sistem, jangan sampai kau berbohong padaku. Kenapa aku harus berbohong padamu? Lalu tiba-tiba, tidak bagus. Orang-orang dari Kekaisaran Roh Tengah ada di sini. Tolong. Sial. Di luar terjadi sesuatu. Kita melihat di luar ada banyak sekali orang yang terbantai dan mati. Seseorang dari pasukan musuh berkata, sekelompok sampah berani melawanku. Orang ini nih, yang tengah nih, adalah Li Chun Mao. Mulai hari ini dan seterusnya, tambang kuno ini adalah milik kerajaan Chongling. Dan budak tambang segera kembali bekerja dan menyerahkan semua Wu Liang Hengxia. Jika tidak, maka akan dibunuh. Kerajaan Chongling tuh kerajaan roh tengah. Ini gak mungkin. Kami baru aja menggulingkan klan emas dan memperoleh kebebasan. Kami gak akan bisa diperbudak oleh kalian. Iya betul, beri kami kebebasan atau mati. Kalian bajingan dari kerajaan Chongling memanfaatkan konflik kami dengan klan emas, lalu datang ke sini dan tinggalnya nyampah. Banyak bacot. Pergi dan bunuh mereka yang baru aja memberontak. Serang, mati, bunuh mereka. Si prajurit-prajurit kerajaan Chongling mulai maju ke arah para budak. Dalam hati Taunu, baru aja mau bebas, sekarang udah mau mati. Apakah ini takdirku? Lalu tiba-tiba dari atas, Ten Meridian's Divine Sword, ternyata itu Cao Fang, dan langsung membunuh para prajurit. Siapa dia? Tolong. Apa? Teman kecil Cao? Seseorang berkata, siapa dia? Beberapa dari mereka adalah penjaga pribadi Li Chun Mao. Kekuatan mereka setidaknya ada di ranah Wusheng. Mereka dihancurkan hanya dengan satu gerakan. Dia adalah Cao Fang. Dia adalah orang yang menemukan cara untuk membuka kunci borgol klan emas. Taunu menghampiri Cao Fang dan berkata, teman kecil Cao, apa kau baik-baik aja? Para prajurit Kekaisaran Chongling ini sedang menekan kita. Kau sebaiknya pergi duluan. Aku akan menyusulmu nanti. Cao Fang bertanya, Kekaisaran Chongling. Taunu melanjutkan, saudara-saudaraku, dia adalah dermawan yang menolong kita. Mari bersatu denganku, memblokir tentara Kekaisaran Chongling agar dermawan kita bisa pergi duluan.
Oh, rupanya dia dermawan kita. Meskipun kita nggak memiliki kesempatan untuk bebas, akan tetapi ini sepadan. Ayo, lindungi dermawan kita. Daripada menjadi budak seumur hidup, aku ingin menjadi pria sejati hari ini. Meskipun aku mati, aku harus membiarkan orang yang menyelamatkanku hidup. Apa yang membuat kalian begitu cemas? Aku baru aja membunuh leluhur klan emas. Mulai sekarang, gak ada seorang pun yang berhak merampas kebebasan kalian. Apa? Leluhur klan emas udah mati? Apa benar? Dia dibunuh oleh dermawan kita. Sebenarnya seberapa kuat sang dermawan menyingkirkan si lacur itu? Bahkan aku belum mengeluarkan semuanya. Dan sekarang sepertinya aku bisa bertarung dengan serius. Aku pikir pria setengah Wushen tampaknya gak buruk. Hahaha. Nah, kau pikir setelah kau membunuh leluhur klan emas yang terluka parah itu, kau juga bisa membunuhku, ha? Tapi apa kau tahu bahwa akulah yang melukai leluhur klan emas itu? Lukanya sampai parah karena aku. Ya, itu benar. Jika bukan karena Jenderal Lee yang melukai leluhur klan emas sampai parah, bagaimana mungkin kau bisa membunuhnya? Nah, kau nggak layak menyombongkan diri di depan Jenderal Lee. Apa kau pikir bahwa leluhur klan emas begitu mudah dibunuh, ha? Hei, orang ini bisa melukai leluhur klan emas. Kita semua mungkin bukanlah lawannya. Segera tinggalkan tempat ini, dermawan. Kami akan membantumu memblokirnya. Chavang membalas, jangan khawatir, itu hanya setengah Wushen. Aku bisa membunuhnya dengan tanganku. Keluarlah, tombak dewaku. Berserk. Tingkat kedua, armor Paxia. Anak itu punya banyak keterampilan, tetapi nggak ada gunanya. Semut sepertimu berjuang di depanku. Itu semua nggak akan bisa menghentikanku untuk membunuhmu. Ingin membunuhku? Maaf aja. Aku akan mengembalikan kalimat ini secara utuh padamu. Kita melihat Chavang melancarkan serangan. Si Jenderal juga melancarkan serangannya nih. Kita melihat Chavang menggunakan skill 10 Veins Excalibur. Pedang dan tombak menjadi satu. Dan serangannya langsung beradu. Tapi ternyata Chavang yang menang. Serangannya berhasil tembus dan menyerang ke arah Jenderal. Apa? Mustahil. Bagaimana kau bisa begitu kuat dalam seni bela diri? Hahaha, setengah Wushen. Gak satu pun dari mereka adalah lawanku. Dermawan kita terlalu OP. Mengalahkan Li Chunmao dalam satu gerakan. Saudara-saudaraku, manfaatkan momentum ini untuk membunuh mereka semua. Iya, bunuh mereka semua agar kita bebas dari sini. Dengan ramah dewa, inilah waktunya bagi kita untuk menjadi pria sejati, untuk dermawan, untuk kebebasan. Bantai antek-antek kekaisaran Chongling ini. Jenderal Lee berkata, sekelompok budak tambang ingin bermimpi mengguncang langit, ingin bersaing dengan prajurit kekaisaranku. Lalu si prajurit memunculkan sebuah serangan tuh yang langsung menyerang ke arah mereka, dan para budak semua terhempas. Tidak, sangat kuat. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!